Tinggal sendirian di hutan sejak bayi, pemuda ini dirawat beruang putih penjaga gua suci. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kabut tebal laksana tirai sutra purba masih menggantung rendah, memeluk erat pilar-pilar pepohonan raksasa di jantung rimba Taranatha. Di tempat yang nyaris tak pernah tersentuh oleh jejak kotor peradaban modern ini, keheningan bukanlah sebuah kekosongan hampa, melainkan nyanyian alam yang sangat sakral. Tetesan embun pagi yang murni jatuh perlahan dari ujung daun pakis, membentur permukaan batu pualam berlumut dengan irama yang konstan, secara alami mengiringi ritme napas berat dan teratur dari sosok pemuda yang tertidur melingkar di atas hamparan daun mahoni kering. Pemuda itu, Bara, bukanlah sekadar penghuni hutan di mata alam semesta. Ia adalah anomali dari sebuah evolusi, sebuah mahakarya bertahan hidup yang dibentuk dan ditempa oleh keras dan kejamnya hukum rimba. Rambutnya yang legam, tebal, dan ikal dibiarkan memanjang tak beraturan hingga menyentuh punggung, jatuh menutupi sebagian wajahnya yang terbakar matahari, menyembunyikan sepasang mata elang yang selalu menyimpan ketenangan absolut bak permukaan danau purba yang tak pernah tertiup angin puyuh. Kulit dada dan punggungnya yang bidan memancarkan warna kecoklatan eksotis, dipenuhi oleh ukiran garis-garis putih bekas luka cakar dan sayatan ranting berduri, sebuah medali kehormatan abadi dari pertarungan mematikan melawan predator liar selama 2 dekade terakhir. Ia tak mengenakan apapun selain secari kulit kayu kasar dan dedaunan lebat yang dirajut seadanya untuk menutupi bagian bawah tubuhnya. Dari pori-pori kulit kasarnya, menguar aroma khas yang menjadikannya satu kesatuan utuh dengan alam. Perpaduan pekat antara basahnya debu tanah merah sehabis badai hujan, getah pohon damar yang lengket dan manis, serta lumut batu yang usang. Sebuah harmoni aroma kehidupan yang tidak akan pernah bisa dimengerti oleh mereka yang terbiasa hidup mewah di bawah paparan pendingin ruangan mahal dan semprotan parfum artifisial bernilai jutaan rupiah. Gua suci Taranatha, dengan stalaktit kristal raksasanya yang memantulkan cahaya kebiruan mistis, berdiri kokoh di belakang pemuda itu bagai rahim ibu pertiwi yang terus melindungi. Tiba-tiba, sebuah dengusan hangat, berat, dan basah menyapu pelan tengkuk Bara yang berkeringat. Pemuda itu sama sekali tidak terkejut. Sepasang matanya yang tajam dan tak berdasar itu perlahan terbuka, membiarkan cahaya emas fajar memantul pada iris hitamnya yang sedingin es kutub. Di hadapannya, menjulang sesosok makhluk menakjubkan yang seharusnya hanya ada dalam lembaran mitologi kuno. Seekor beruang putih raksasa, dengan tinggi nyaris mencapai 3,5 meter jika berdiri tegak, menatap Bara dengan sorot mata keibuan yang luar biasa lembut. Bulu tebalnya yang seputih salju murni tampak sangat kontras dengan kegelapan abadi di dalam gua, memancarkan aura magis yang membuat hewan buas manapun di rimba raya itu akan menunduk segan. Bara perlahan bangkit berdiri. Otot-otot tubuhnya yang liat merenggang sempurna, menampilkan postur predator alfa yang siap menerkam mangsa kapan saja. Ia mengangkat tangan kanannya yang sangat kapalan, dihiasi kuku-kuku tebal yang menghitam karena kebiasaan menggali tanah, lalu mengusap dengan penuh kasih sayang moncong raksasa beruang putih tersebut. Sebuah dengkuran halus terdengar dari tenggorokan sang beruang, getarannya menjalari telapak tangan Bara hingga meresap ke dalam dadanya, tepat di mana sebuah kalung baja putih tahan karat bertahtakan lambang naga berlian bersembunyi rapi di balik helaian rambut dadanya yang tebal. Kalung itu adalah satu-satunya anomali logam mewah di tengah lautan alam liar ini, sebuah artefak misterius yang tak pernah ia pahami maknanya, namun selalu dijaganya sekuat tenaga dengan nyawa, karena itu adalah satu-satunya ikatan tak kasat mata dengan masa lalu yang telah lama terkubur. Pagi itu, langit diwarnai semburat jingga yang indah, menjanjikan repetisi dari ribuan pagi lainnya yang damai dan tentram. Bara melangkah keluar dari mulut gua, menghirup udara pagi dalam-dalam, membiarkan energi kehidupan hutan meresap ke dalam paru-parunya yang bersih. Burung-burung jalak putih bernyanyi merdu di atas kanopi pepohonan, sementara sekelompok rusa bertanduk emas minum dengan tenang di aliran sungai kecil tak jauh dari sana. Namun, ketenangan tingkat dewa itu hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan sepersekian detik. Tanpa ada peringatan sekecil apapun, tanah yang dipijak Bara bergetar sangat hebat. Bukan getaran halus dari langkah gajah liar yang sedang bermigrasi, melainkan tremor ritmis yang terasa sangat asing, dingin, dan mengancam jiwa. Getaran itu menjalar cepat naik dari telapak kakinya yang telanjang, merambat memanjat sumsum tulang belakangnya, membunyikan alarm mara bahaya tingkat tertinggi di dalam insting primitifnya. Detik berikutnya,
Langit pagi yang jernih seolah robek terbakar oleh suara ledakan dahsyat yang memekakkan telinga. Suara dentuman itu terdengar menggema kejam membelah bumi, meruntuhkan sebagian tebing kapur purba di ufuk timur dan melontarkan bongkahan batu ke udara. Kawanan burung jalak putih terbang berhamburan dalam kepanikan massal, menutupi langit dengan kepakan sayap ketakutan yang menciptakan bayangan gelap. Rusa-rusa yang sedang minum meloncat tak tentu arah. Beberapa di antaranya tersandung akar pohon saking paniknya dan jatuh terjerembab. Udara pagi yang tadinya sangat segar oleh aroma embun dan bunga anggrek liar, kini mendadak tercekat oleh aroma pekat yang belum pernah dikenali hidung bara sebelumnya. Bau belerang yang menyengat, asap hitam kotor yang beracun, dan sisa pembakaran solar mesin industri yang langsung membuat paru-paru sesak. Bara terdiam kaku bak patung perunggu di depan mulut gua suci. Wajahnya yang biasa sedingin es kini mengeras kaku. Rahangnya terkatup sangat rapat hingga urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan denyut nadinya yang berpacu liar. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana sekelompok monster besi raksasa berwarna kuning pekat bergigi logam tajam merangsek masuk dengan kejam, mencabik-cabik pepohonan berusia ratusan tahun tanpa ampun sedikitpun. Batang-batang raksasa itu tumbang bertumbangan dengan suara erangan kayu yang memilukan, menghancurkan ekosistem hijau yang telah dijaga bara dan bunda dengan tumpahan darah dan keringat. Di belakang monster-monster mekanik itu, puluhan sosok manusia berjalan tegak, mengenakan pakaian aneh berwarna terang dengan penutup kepala keras. Mereka membawa benda logam panjang yang memuntahkan kilat api dan suara tembakan keras ke udara, tertawa pongah dan arogan melihat alam rintis karat di bawah telapak sepatu bot mereka. Bunda, sang beruang putih raksasa, mengaum sangat keras hingga suara itu mengguncang dinding-dinding kristal gua di belakang mereka. Aumannya adalah peringatan mematikan dari sang penjaga, menuntut genangan darah bagi siapa saja yang berani menodai kesucian rumah leluhur mereka. Ia merendahkan tubuhnya, bersiap menerjang maju bagai peluru putih untuk merobek tubuh para penyusup besi itu menjadi serpihan. Namun, sebuah tangan kokoh yang kapalan mendadak menahan dada bidang beruang raksasa tersebut. Bara berdiri menyamping, merentangkan lengan kirinya dengan kekuatan penuh untuk menahan laju sang induk angkat. Jangan sekarang, Bunda. Biar darahku yang pertama kali tumpah menahan logam kotor mereka. Batin bara bergejolak dalam keheningan absolut, sebuah janji sunyi yang menggetarkan udara di sekitarnya. Pemuda itu tidak menoleh sedikitpun. Tatapan matanya tetap terpaku tajam lurus ke depan, menembus kepulan asap tebal dan debu kotor yang mulai mengotori kulit eksotisnya. Di balik wajahnya yang kotor cemong oleh debu tanah merah, mata elangnya menajam sempurna, membidik tepat ke arah sebuah kendaraan besi hitam mengkilap nan mewah yang baru saja berhenti dengan congkak di tengah area tebangan. Bara tahu, dari kedalaman insting terdalamnya, bahwa mereka bukanlah binatang buas yang berburu karena rasa lapar. Makhluk-makhluk ini datang membawa nafsu keserakahan hitam yang jauh lebih merusak dari taring harimau paling ganas sekalipun. Ia menarik napas panjang, menekan amarah liarnya ke titik terdalam batinnya, menyisakan ketenangan fatal dari seorang pemburu alfa yang siap menjemput maut. Dadanya membusung lebar, dan tangan kanannya perlahan mengepal hingga buku-buku jarinya memutih pasi, bersiap menyambut perang pertama antara pewaris rimba dan kesombongan dunia luar yang menganggapnya tak lebih dari sekadar onggokan daging rendahan. Deru mesin diesel berkapasitas ribuan tenaga kuda itu mengaum layaknya monster purba kelaparan, memuntahkan asap hitam pekat yang langsung meracuni kemurnian udara jantung rimba Taranatha. Sebuah buldoser raksasa berwarna kuning kotor, dengan rantai besi penggilas yang telah belepotan getah pohon dan darah satwa kecil yang tak sempat lari, merangsek maju tanpa belas kasihan. Terus maju. Gila semua akar sialan ini. Jangan ada yang disisakan. Waktu kita sempit. Bos Hendra mau area ini bersih sebelum makan siang. Teriak seorang mandor lapangan berwajah kasar dari atas kabin kemudi. Suaranya parau dan melengking mengalahkan bisingnya gesekan logam melawan kayu. Ia meludah sembarangan ke tanah suci itu. Sebuah ludahan menjijikan yang dipenuhi sisa tembakau murahan. Hei, mandor. Ada orang gila di depan sana. Rem. Atau dia bakal hancur jadi bubur tulang. Jeritan panik dari asisten pengemudi terdengar menyela. Tangannya yang gemetar menunjuk ke arah sesosok manusia lusuh yang berdiri tegak tepat di jalur maut pisau baja buldoser tersebut. Bara berdiri laksana patung perunggu yang ditempa oleh api neraka. Kakinya yang telanjang dan kapalan menancap kokoh ke dalam lumpur merah seolah telah menyatu dengan akar bumi. Biarin saja gembel itu mampus. Paling cuma orang pedalaman kurang waras. Kalau dia nggak mau minggir, jadikan dia pupuk kompos sekalian. Balas sang mandor dengan tawa berderai yang sarkastis, sama sekali tidak menurunkan tuas gas,
justru menambah kecepatannya. Namun, bara tidak bergeming 1 milimeter pun. Di matanya yang setajam elang, buldoser itu bukanlah ancaman, melainkan sekadar seonggok rongsokan kotor yang berani menodai rumahnya. Ketika moncong baja raksasa bermata pisau itu tinggal berjarak hitungan sentimeter dari dadanya, bara mengeluarkan geraman rendah dari dasar tenggorokannya, menggemakan amarah predator alfa yang diusik. Dengan kecepatan dan kekuatan yang menentang logika anatomi manusia biasa, bara merentangkan kedua tangannya yang dipenuhi bekas luka sayatan, menghantamkan telapak tangannya yang sekasar batu karang tepat ke permukaan pelat baja panas yang sedang melaju tersebut. Brak! Suara benturan keras menggema memekakan telinga saat daging dan tulang beradu dengan logam seberat belasan ton. Apa-apaan ini? Mesinnya macet? Kenapa benda sialan ini berhenti? Umpat sang mandor dengan wajah memerah pucat, memukul-mukul setir kemudi saat rantai buldoser itu tiba-tiba selip, berputar di tempat sambil memuncratkan lumpur ke segala arah tanpa bisa maju seinci pun. Otot-otot bahu dan punggung bara mengembang ekstrim, hingga urat-uratnya menonjol keluar bak kawat baja yang ditarik hingga batas maksimal. Keringat dingin bercampur debu mengalir deras dari pelipisnya. Namun telapak tangannya berhasil menahan moncong mesin raksasa itu murni dengan kekuatan fisik dan tenaga dalam yang menyatu dengan energi hutan. Dia nahan buldoser, kita pakai tangan kosong. Bos, manusia macam apa itu? Jerit sang asisten dengan bola mata nyaris melompat keluar. Seluruh tubuhnya bergetar hebat menyaksikan pemandangan mustahil di depan matanya. Di tengah kepanikan dan raungan mesin yang tertahan, pintu sebuah SUV hitam mengkilap yang berhenti tak jauh di belakang rombongan itu terbuka dengan kasar. Sepatu kulit pantofel hitam mengkilap keluaran Italia, yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup seumur hidup para pekerja kasarnya, menjejak jijik di atas tanah merah yang becek. Hendra Kusuma, CEO yang arogan dan haus kekuasaan, melangkah keluar sambil merapikan setelan jas abu-abu mahalnya dengan ekspresi jijik yang luar biasa. Ada apa ini? Kenapa berhenti? Kalian semua kubayar mahal bukan untuk menonton sirkus murahan di tengah hutan kotor ini. Bentak Hendra dengan suara bariton yang angkuh, mengibaskan sapu tangan sutranya ke udara seolah udara rimba yang segar itu membawa penyakit kusta. Turun kalian semua. Singkirkan hama menjijikan itu sekarang juga. Perintahnya mutlak. Telunjuknya yang dihiasi cincin emas tebal menunjuk lurus ke wajah bara yang masih mengatur napas dengan dada naik turun menahan beban buldoser. Dari kursi belakang SUV yang sama, sosok Dokter Kirana turun dengan ragu-ragu. Wajah cantiknya yang terbiasa ramah kini pias menyiratkan ketakutan dan empati yang mendalam. Pak Hendra, tolong jangan bertindak kasar. Dia manusia, bukan hewan. Mungkin dia penduduk asli yang terisolasi, kita tidak bisa asal melukainya. Seru Kirana dengan suara gemetar, tangannya memegangi erat tali tas medisnya seolah itu adalah satu-satunya jangkar kewarasannya di tengah kegilaan ini. Diam kau, dokter ingusan. Tugasmu cuma mengurus anak buahku kalau mereka kena malaria, bukan menceramahiku soal hak asasi monyet liar. Potong Hendra dengan tatapan merendahkan, meludah ke arah rumput di dekat kaki Kirana. Coba kau lihat makhluk menjijikan itu. Bau badannya dari jarak 10 meter saja sudah membuatku mual. Dia cuma seonggok sampah evolusi, anjing liar yang harus dilindas buldoser. Jangan biarkan darah kotornya menetes di sepatu kulit imporku. Makinya dengan tawa sinis yang diikuti oleh kekahan para pekerja tambang lainnya yang mulai berkerumun membawa linggis dan parang. Bara melepaskan dorongannya pada plat baja buldoser yang kini mesinnya telah mati terbakar perlahan akibat dipaksa melaju tanpa henti melawan kekuatan statis. Ia menegakkan tubuhnya yang atletis dan penuh bekas luka, mengusap debu dari rahangnya yang tegas. Tatapannya sedingin es batu kutub utara saat menembus tepat ke bola mata Hendra, membuat miliuner sombong itu secara refleks mundur setengah langkah meski dikelilingi puluhan pengawal. Pergi. Ini bukan tempat kalian. Tanah ini menolak kehadiran logam kotor dan jiwa busuk. Ucap bara untuk pertama kalinya. Suaranya serak, berat, dan dalam, seolah lama tak digunakan untuk berbicara dalam bahasa manusia. Namun setiap silabelnya mengandung aura ancaman yang membuat bulu kuduk berdiri. Wah, ternyata monyet ini bisa bicara bahasa manusia. Aku kira dia cuma bisa mengonggong. Balas Hendra, tertawa terbahak-bahak menutupi kegugupannya sesaat. Dengar baik-baik. Gembel bau tanah. Tanah ini, pohon-pohon sialan ini, dan gua berdebu di belakangmu itu sudah jadi milikku. Surat tanahnya sah. Kau dan beruang sirkusmu itu cuma parasit yang numpang hidup. Tangkap hewan jadi-jadian ini,
Seret dan ikat dia. Kalau dia melawan, patahkan saja kakinya. Teriak Hendra murka, memberikan titah kekejaman yang akan menjadi awal dari kejatuhannya sendiri. Jangan ada yang berani melangkah lebih dekat, jerit Dr. Kirana, nekat menerobos maju melewati barikade para pekerja berbadan besar, menempatkan tubuh mungilnya yang terbalut kemeja relawan di antara moncong senjata tajam dan sosok bara yang tegak menantang. Kalian semua sudah gila. Kita datang sebagai tim survei awal, bukan sebagai algojo pembantai. Kalau kalian berani menyentuhnya, saya akan laporkan kejahatan kemanusiaan ini ke Komisi HAM Internasional. Ancamnya dengan napas terengah-engah, matanya yang berkaca-kaca menatap ngeri ke arah linggis besi dan laras senapan berburu yang mulai diarahkan. Tarik pelacur medis itu ke pinggir. Dia mulai merusak pemandanganku. Desis Hendra Kusuma dengan rahang mengeras. Urat-urat kemarahan menonjol di lehernya yang terbalut kerah kemeja sutra mahal. Dua orang pengawal bertubuh kekar langsung merenggut paksa kedua lengan Kirana, menyeret dokter muda itu dengan kasar hingga ia merintih kesakitan. Lepaskan. Pak Hendra, Anda tidak punya hati nurani. Dia hanya mencoba melindungi rumahnya. Tangis Kirana pecah, tubuhnya memberontak sia-sia di bawah cengkeraman kasar para penjaga. Melihat wanita yang tak dikenalnya itu disakiti demi membela dirinya, sepercik api kemarahan menyala di kedalaman mata elang bara. Lepaskan tangan kotor kalian dari wanita itu, geram bara pelan, namun nadanya sedingin baja yang baru dicabut dari lautan es, membawa resonansi otoritas mutlak yang entah bagaimana membuat kedua pengawal itu menelan ludah dan sedikit melonggarkan cengkeraman mereka tanpa sadar. Berani sekali kau memberi perintah di depanku, dasar hewan rendahan. Bentak Hendra tak terima egonya diinjak oleh pria berpenampilan gembel. Pukul dia sampai mulutnya hancur. Jangan biarkan makhluk bau lumut ini bernapas lega sedetik pun. Hancurkan harga dirinya sampai dia bersujud mencium tapak sepatuku. Puluhan pekerja tambang yang tersadar dari keterkejutan langsung menerjang maju secara serentak bagai kawanan hiena liar. Namun, bara tidak mundur seinci pun. Tangan kanannya yang mengepal kuat perlahan naik menyentuh dada kirinya, tepat di mana kalung lambang naga berlian Aditama Group bersembunyi aman di balik rambut dadanya. Ia tidak akan membuka jati dirinya di hadapan sampah-sampah ini, belum saatnya. Ia akan membiarkan mereka menyentuh kulitnya, membiarkan mereka menumpahkan darahnya, demi melindungi bunda dan rumah sucinya, hingga tiba saatnya naga yang tertidur itu bangkit dan membakar habis kesombongan fana mereka. Hembusan angin rimba yang biasanya membawa ketenangan murni kini terasa pekat oleh aroma keringat kotor dan niat membunuh yang menggebu-gebu. Puluhan pekerja tambang berbadan kekar, dengan wajah beringas yang telah dicuci otaknya oleh iming-iming bonus uang lembur dari sang CEO serakah, merangsek maju secara serentak bagai gelombang air bah yang siap menyapu apapun di jalurnya. Tangan-tangan kasar mereka menggenggam erat linggis baja berkarat, parang panjang yang memantulkan kilat kejam di bawah sinar matahari pagi, dan rantai besi tebal yang biasa digunakan untuk menarik kayu gelondongan raksasa. Di tengah kepungan yang menyesakkan dada itu, bara tetap berdiri tegak laksana pilar kuil kuno yang tak tergoyahkan. Sepasang mata elangnya yang sedingin dasar palung samudra memindai setiap pergerakan musuh dengan kecepatan kalkulasi predator tingkat tinggi. Ia sama sekali tidak memancarkan ketakutan, karena baginya, rasa takut adalah kemewahan fana yang telah lama ia kubur di dasar palung terdalam bersama kenangan masa kecilnya yang hilang. Otot-otot di sekujur tubuhnya yang kecoklatan merenggang sempurna, menyerap energi dari tanah merah yang dipijaknya, bersiap menumpahkan darah siapapun yang berani melangkahi garis batas gua suci tanpa izin dari alam semesta. Benturan pertama terjadi dengan ledakan kekerasan yang mengguncang udara pagi. Seorang pekerja bertubuh paling besar, dengan tato naga luntur di lengannya, mengayunkan linggis baja tepat ke arah tengkorak bara sambil berteriak memekakkan telinga. Namun, tubuh bara bukanlah tumpukan daging biasa yang rapuh. Dengan kelenturan luar biasa yang menyamai gerakan mematikan seekor macan kumbang, ia menunduk 1 sentimeter di bawah ayunan maut itu, membiarkan angin dari kibasan linggis menerpa ujung rambut gondrongnya yang lusuh. Dalam sekejap mata, tangan kanannya yang sekeras batu karang melesat memukul ulu hati penyerang itu dengan presisi mutlak. Suara retakan tulang rusuk yang mengerikan terdengar memecah kebisingan, diikuti oleh rintihan tertahan saat raksasa bertato itu tumbang ke tanah, memuntahkan cairan lambung dan memegangi perutnya dalam penderitaan yang melumpuhkan saraf. Tanpa membuang waktu sedetik pun, bara memutar tubuhnya yang liat, menggunakan momentum putaran itu untuk mendaratkan tendangan memutar ke rahang pekerja lain yang mencoba menyergap dari belakang.
Gigi-gigi tanggal berhamburan ke udara bersama cipratan darah segar yang langsung diserap oleh tanah rimba yang haus. Aroma amis darah kini bercampur dengan bau belerang dari mesin buldoser yang berasap, menciptakan atmosfer medan perang yang mencekik. Pertarungan itu bukanlah sebuah perkelahian jalanan, melainkan sebuah simfoni penghancuran yang elegan di mana bara bertindak sebagai konduktor maut bagi mereka yang berani merusak harmoni alam. Dari kejauhan, terhalang oleh barikade sisa pengawalnya yang gemetar ketakutan, wajah Hendra Kusuma memerah padam hingga menyamai warna tomat busuk yang dipanggang. Setelan jas mahalnya terasa semakin mencekik lehernya saat egonya yang menjulang setinggi langit diruntuhkan begitu saja oleh pemandangan di depan matanya. Ia menggeretakkan giginya yang dilapisi porselen mahal, tak percaya bahwa puluhan pekerja kasarnya yang dibayar dengan uang berjumlah fantastis justru berjatuhan laksana daun kering yang disapu badai hanya oleh satu makhluk liar berbau lumpur. Bodoh! Kalian semua kumpulan babi dungu yang tak berguna. Masa melawan satu monyet penyakitan saja kalian harus merangkak menangis seperti bayi cacat. Makian Hendra meledak dengan frekuensi tinggi yang menyakitkan telinga. Suaranya bergetar hebat antara kemarahan absolut dan ketakutan yang berusaha ia tutupi mati-matian. Gunakan senjata kalian, dasar idiot. Pukul lututnya sampai hancur. Aku mau lihat anjing kurap itu merintih memohon ampun sambil menjilati tanah kotor di bawah telapak sepatuku. Teriaknya histeris, menunjuk-nunjuk arah medan pertempuran dengan telunjuknya yang dipenuhi cincin berlian, sama sekali mengabaikan fakta bahwa setiap perintah kotornya hanya menambah jumlah korban tulang patah dari pihak pekerjanya sendiri. Sementara itu, di sudut yang sedikit terlindung dari hiruk-pikuk pertumpahan darah, Dr. Kirana tersungkur lemas di atas akar pohon mahoni raksasa. Matanya yang indah dan biasanya memancarkan kelembutan kini terbelalak lebar, merekam setiap detik kekejaman yang merobek nuraninya sebagai seorang pahlawan medis. Ia melihat bagaimana darah segar mulai menodai kulit eksotis pemuda liar tersebut, akibat sabetan parang yang tak sempat dihindari secara sempurna. Namun, yang membuat jantung Kirana berdegup kencang bukanlah kengerian dari luka-luka itu, melainkan ekspresi wajah sang pemuda yang tetap mematung stoik, tanpa ada sedikit pun kilat kesakitan atau kebencian murahan yang terpancar dari matanya. Di balik rambutnya yang berantakan dan tubuhnya yang kotor berlumur lumpur, Kirana seolah melihat pancaran aura ksatria kuno yang sangat agung. Pemuda itu tidak menyerang dengan niat membunuh secara sadis. Ia hanya melumpuhkan setiap ancaman dengan perhitungan presisi mutlak, menciptakan perisai hidup tak kasat mata untuk melindungi beruang putih raksasa dan mulut gua kristal di belakangnya. Air mata empati menitik panas di pipi Kirana, menyadari bahwa monster sesungguhnya dalam adegan ini bukanlah pria berkalung dedaunan yang bertarung layaknya binatang buas, melainkan pria berjas mewah yang sedang tertawa kejam menuntut kematian di sana. Tangannya yang bergetar hebat merogoh tas medisnya. Naluri dokternya meronta-ronta menuntutnya untuk berlari ke tengah medan perang dan menghentikan pendarahan pemuda itu, meski ia tahu langkah nekat itu bisa mengakhiri nyawanya sendiri di tangan para algojo beringas tersebut. Meskipun kekuatan dan stamina bara jauh melampaui batas kewajaran manusia fana, hukum alam tentang jumlah dan kelelahan perlahan mulai menunjukkan kuasanya yang tak terbantahkan. Puluhan penyerang terus berdatangan tanpa henti bagai semut pekerja, menggantikan rekan mereka yang telah mengerang kesakitan di atas tanah. Sebuah sabetan rantai besi tebal berujung kait akhirnya berhasil merobek bahu kiri bara, menyayat kulitnya dalam-dalam hingga darah kental berwarna merah gelap membanjiri dadanya, mengalir turun dan nyaris menyembunyikan kilau kalung naga berlian Aditama Group di balik helaian rambut dadanya yang lebat. Rasa sakit yang menyengat ribuan saraf itu tidak membuat bara menjerit. Ia hanya mendesis pelan, mengertakkan rahangnya dengan kekuatan penuh menahan nyeri yang meledak. Dalam jeda persekian detik saat perhatian instingnya teralih pada luka menganga di bahunya, sebuah pukulan balok kayu jati yang luar biasa keras menghantam bagian belakang kepalanya dengan suara dentuman tumpul yang mematikan. Pandangan bara bergetar hebat. Dunia di sekitarnya mendadak berputar laksana gasing yang kehilangan keseimbangan. Langit pagi yang tadinya cerah berubah menjadi kabut abu-abu, dan telinganya berdenging menyakitkan. Tubuh liatnya limbung ke depan. Lutut kanannya membentur tanah berbatu dengan keras, memaksanya berlutut di tengah kepungan para algojo yang bersorak kegirangan. Namun, saat Hendra tertawa penuh kemenangan melihat musuh alaminya jatuh, pemuda itu perlahan mengangkat wajahnya yang kini berlumuran darah segar. Sepasang mata elang itu tidak meredup sedikit pun, justru menatap langsung menembus kedalaman jiwa Hendra dengan intensitas ancaman purba yang membuat sang miliuner seketika membeku ngeri. Sebuah tatapan membisu yang diam-diam berjanji bahwa ketika sang raja kelak bangkit dari debu penghinaan ini, neraka tak akan pernah cukup luas untuk menampung penderitaan mereka. Kegelapan pekat di dalam gudang penyimpanan perkakas tambang itu terasa hidup,
merayap dan mencekik sirkulasi udara yang telah terkontaminasi bau karat, oli mesin bekas, dan anyir darah segar. Di sudut paling lembab yang nyaris tak tertembus seberkas cahaya rembulan pun, tubuh liat bara dirantai paksa pada sebuah pilar beton penyangga bangunan. Rantai baja industri sebesar pergelangan tangan balita membelit dada, pinggang, dan kedua pergelangan tangannya dengan sangat kejam, memaksa otot-ototnya yang sekeras batu karang untuk terkunci dalam posisi berlutut yang menyiksa. Setiap kali ia mengambil napas, ujung-ujung tajam dari cincin rantai itu menggesek kulit punggung dan dadanya yang telanjang, merobek lapisan epidermisnya dan menciptakan aliran darah baru yang menetes pelan membasahi celana kulit kayunya. Luka menganga di bahu kirinya akibat sabetan rantai berujung kait mulai berdenyut gila-gilaan, memancarkan rasa panas yang membakar hingga ke sumsum tulang. Kepalanya yang sempat dihantam balok kayu jati terasa seberat timah panas, meneteskan darah kental yang mengering dan menempel kaku pada helaian rambut gondrongnya yang lusuh. Namun, di tengah penderitaan fisik yang sanggup membuat pria dewasa manapun menangis meraung-raung memanggil ibunya, bara tetap mematung dalam keheningan yang mengerikan. Tidak ada satupun rintihan yang lolos dari celah bibirnya yang pecah-pecah. Sepasang mata elangnya tetap terbuka lebar menembus kegelapan, memancarkan ketenangan stoik tingkat dewa yang tak bisa dihancurkan oleh siksaan fana. Pikirannya sama sekali tidak tertuju pada rasa sakit yang menggerogoti dagingnya, melainkan terbang jauh melintasi jeruji besi, kembali ke pelataran gua suci tempat Bunda, sang beruang putih raksasa, berada. Ia membiarkan dirinya ditangkap, membiarkan tubuhnya diseret layaknya bangkai hewan buruan di atas tanah berbatu, hanya demi menukar nyawanya dengan keselamatan sang induk angkat. Bara tahu, jika ia terus melawan hingga titik darah penghabisan, peluru-peluru timah panas dari senapan para penjaga akan menembus jantung Bunda. Ia memilih menyerah secara fisik, menelan harga dirinya bulat-bulat, demi memastikan detak jantung rimba tetap berdegup. Di balik kesunyiannya, di balik rambut dadanya yang kini basah oleh keringat dan darah, kalung berlian Aditama Group terasa dingin menempel di kulitnya. Logam mulia itu seolah menjadi saksi bisu, berdenyut pelan menyelaraskan diri dengan detak jantung pewaris tahta yang sedang menunggu saat paling tepat untuk membumi hanguskan kesombongan manusia-manusia serakah ini. Tiba-tiba, suara derit engsel besi yang berkarat memecah keheningan malam yang menekan. Pintu gudang terbuka selebar celah bahu, meloloskan seberkas cahaya senter kekuningan yang menyilaukan mata. Dua orang penjaga bertubuh tambun masuk dengan langkah terhuyung karena pengaruh alkohol murah, membawa sember air cucian bekas yang berwarna keruh kehitaman. "Hei, monyet bau." Bos Hendra titip pesan, "Kau harus tetap hidup sampai besok pagi biar bisa jadi tontonan investor." Kekeh salah satu penjaga dengan suara parau, menendang ember kotor itu hingga isinya tumpah membasahi kaki telanjang bara. Air berbau busuk itu meresap ke dalam luka-luka di kaki pemuda tersebut, memberikan sensasi perih yang menyengat saraf. Namun, bara hanya mengangkat wajahnya perlahan, menatap kedua penjaga itu dengan sorot mata yang begitu dingin, begitu hampa, seolah ia sedang menatap dua gundukan tanah pekuburan. Tatapan membisu tanpa jiwa itu seketika membuat bulu kuduk kedua pria mabuk tersebut berdiri tegak. Rasa takut primitif yang tak beralasan tiba-tiba merayapi tulang belakang mereka, membuat mereka buru-buru membuang muka, mengunci pintu kembali dengan tangan gemetar, dan lari menjauh dari gudang tersebut tanpa berani menoleh lagi. Berjam-jam berlalu hingga dentang jarum jam imajiner menunjukkan lewat tengah malam, ketika embusan angin dingin menyusup dari celah ventilasi. Sekali lagi, pintu besi raksasa itu berdecit pelan. Kali ini terbuka dengan sangat hati-hati, seolah pelakunya sangat takut membangunkan iblis yang tertidur. Sesosok siluet ramping menyelinap masuk dengan napas terengah-engah yang tertahan. Bara menajamkan pandangannya, otot-otot lehernya menegang bersiap menghadapi siksaan ronde kedua. Namun, aroma yang terbawa oleh angin malam ini bukanlah bau alkohol basi atau keringat busuk para algojo, melainkan aroma antiseptik yang bersih berpadu dengan wangi lavender yang sangat lembut. Sinar senter yang dibungkus kain agar cahayanya meredup menyapu ruangan, menampakkan wajah Dokter Kirana yang pucat pasi. Dokter muda itu mengenakan kemeja kebesarannya. Kedua tangannya yang memegang erat sebuah kotak medis berbahan logam bergetar hebat hingga menimbulkan suara ketukan pelan. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi pelipis Kirana. Jantungnya berdetak liar menghantam tulang rusuknya membayangkan nasib mengerikan yang akan menimpanya jika Hendra Kusuma tahu ia menyelinap diam-diam ke sel tahanan musuh utama proyek ini. Kirana menjatuhkan dirinya bertumpu pada kedua lutut tepat di hadapan tubuh raksasa bara yang terbelenggu. Tangannya yang mungil dan gemetar perlahan membuka penutup senter, menerangi kondisi sang pemuda hutan.
Saat matanya menangkap pemandangan luka menganga di bahu kiri yang dagingnya mulai membengkak ungu, serta darah yang mengering tebal di wajah sang pemuda, air mata Kirana pertahanan Kirana runtuh seketika. Ya Tuhan, apa yang telah mereka lakukan padamu? Kalian berdua sama-sama makhluk Tuhan, bagaimana mereka bisa sekejam ini? Isak Kirana pelan, suaranya pecah tercekik oleh rasa bersalah yang teramat dalam atas kejahatan spesiesnya sendiri. Tanpa mempedulikan bau amis darah dan lumpur yang menyengat, Kirana merobek ujung kemeja seragam medisnya yang bersih, menuangkan cairan alkohol dari botol antiseptik, dan dengan kelembutan yang luar biasa, mulai membersihkan luka di dahi dan rahang bara. Pemuda itu terhenyak dalam kebisuan. Sepanjang hidupnya yang liar, sentuhan manusia selalu datang dalam bentuk pukulan rotan, ayunan parang, atau tendangan sepatu bot. Kini, sepasang tangan kecil yang gemetar ketakutan itu justru menyentuhnya seolah ia adalah porselen rapuh yang berharga. Bara menatap lekat-lekat wajah cantik yang dibasahi air mata itu, mencoba mencari kebohongan atau niat jahat di balik mata sayunya. Namun ia tidak menemukan apapun selain ketulusan mutlak yang murni. Maafkan aku, ini akan terasa sangat perih. Kumohon, tahanlah sedikit. Bisik Kirana dengan bibir bergetar, mengambil jarum dan benang bedah untuk menjahit robekan di bahu Bara. Saat jarum logam itu menusuk kulitnya menembus daging, Bara sama sekali tidak meringis, apalagi berteriak. Ia hanya diam mengunci pandangannya pada wajah Kirana. Napasnya tetap teratur bak jarum jam. Dokter muda itu menangis semakin deras melihat ketangguhan sang monster yang tak manusiawi ini. Ia dengan hati-hati membersihkan noda darah di area dada Bara. Tangannya tanpa sengaja menyentuh pinggiran kalung baja putih berlambang naga yang tersembunyi, merasakan suhu logam yang berbeda dari kulit sang pemuda. Namun di tengah kepanikannya, Kirana tidak menyadari nilai fantastis dari benda tersebut. Setelah membalut luka-lukanya dengan perban putih yang bersih, Kirana mengeluarkan sebuah termos kecil dari tasnya, menuangkan air hangat ke tutupnya, dan perlahan menyuapkannya ke bibir Bara yang pecah-pecah. Sentuhan air hangat itu mengalir membasahi tenggorokan Bara yang kering kerontang, menghidupkan kembali secercah kepercayaan yang telah mati. Di tengah kegelapan sel yang menyerupai neraka itu, untuk pertama kalinya sang pewaris tahta yang liar menemukan wujud sesungguhnya dari malaikat pelindung fana, sebuah hutang nyawa yang kelak akan dibayarnya lunas dengan singgasana kemuliaan. Pagi itu menyingsing dengan ironi yang menyayat hati di jantung rimba Taranatha. Sinar matahari emas yang biasanya menembus lembut melalui celah kanopi dedaunan hijau, kini jatuh menyorot terang benderang ke atas hamparan tanah merah yang telah digunduli secara brutal oleh monster-monster mesin raksasa. Area perkemahan tambang yang kotor berdebu mendadak disulap menjadi sebuah panggung teater terbuka yang sangat menjijikan demi memuaskan dahaga keserakahan manusia. Karpet merah berbahan beludru tebal sengaja digelar memanjang menutupi lumpur dan sisa-sisa akar pohon purba yang menjerit tertindas. Meja-meja bundar berbalut taplak sutra putih tulang ditata sedemikian rupa, memamerkan deretan botol sampanye kristal bernilai ratusan juta rupiah, kaviar hitam legam impor, dan berbagai hidangan mewah yang sangat tidak pada tempatnya di tengah alam liar ini. Aroma tajam dari parfum-parfum eksklusif merek Eropa, campuran wangi kasturi buatan dan ekstrak mawar sintetis, bercampur baur di udara, berusaha keras membunuh bau amis darah satwa mati dan aroma belerang kotor yang masih tersisa dari konflik berdarah kemarin. Deru baling-baling helikopter komersial terdengar memekakan telinga saat membelah langit pagi, mendarat satu persatu untuk menurunkan para tamu VIP, deretan investor tamak berjas mengkilap, para pemegang saham berwajah licik, dan perwakilan media bayaran yang telah siap menuliskan kebohongan manis pesanan sang penguasa tambang. Di tengah gelimang kemewahan fana tersebut, Hendra Kusuma berdiri dengan sangat pongah di atas panggung kayu berlapis karpet. Dadanya membusung angkuh di balik setelan jas desainer ternama berwarna biru dongker yang dijahit khusus secara manual. Senyum palsunya yang dilapisi perawatan porselen gigi bernilai miliaran merkah lebar, menyembunyikan jiwa iblis berdarah dingin yang bersemayam di balik tulang rusuknya. Ia mengangkat gelas sampanyenya tinggi-tinggi ke udara, seketika menarik perhatian seluruh hadirin yang segera menghentikan obrolan santai mereka. Dengan suara bariton yang telah dilatih khusus untuk memanipulasi simpati publik, Hendra memulai pidatonya yang dipenuhi racun kebohongan. Ia berbicara lantang tentang era baru peradaban, tentang bagaimana perusahaannya datang bukan sebagai penjajah atau perusak, melainkan sebagai dewa pencerah yang membawa cahaya kemajuan ke dalam kegelapan rimba tertinggal ini. Ia mengklaim dengan wajah tanpa dosa bahwa triliunan rupiah akan mengalir untuk membangun fasilitas, mengabaikan fakta absolut bahwa tujuan utamanya hanyalah meledakkan gua suci dan mengeruk bongkahan berlian tak ternilai di bawahnya hingga tak bersisa. Para investor bertepuk tangan riuh.
Mata mereka berkilat liar dihiasi simbol mata uang, mabuk kepayang oleh ilusi kekayaan instan yang baru saja ditawarkan. Namun, pertunjukan utama dari sirkus keserakahan ini belum benar-benar dimulai. Hendra menurunkan gelasnya. Sepasang matanya menyipit licik memancarkan kebencian murni saat ia memberikan isyarat tangan kepada komandan penjaga di sudut kamp. Suara derak rantai baja industri yang terseret lambat di atas kerikil tajam mulai terdengar menggema dari arah gudang penahanan yang gelap. Secara perlahan memecah riuhnya tepuk tangan menjadi keheningan yang dipenuhi antisipasi tegang. 4 orang penjaga berbadan kekar muncul sambil menyeret paksa sesosok tubuh dari kegelapan menuju terang benderang sinar matahari yang menyilaukan. Bara, sang pewaris rimba, dipaksa berjalan tertatih dengan belenggu besi tebal yang mengunci rapat leher, pinggang, dan kedua pergelangan tangannya. Rantai itu begitu berat hingga setiap langkah yang ia ambil menciptakan lekukan dalam di tanah. Setiap kali ia bergerak, gesekan besi berkarat itu merobek kembali luka-luka di kulit eksotisnya yang belum sepenuhnya kering. Rambut gondrongnya yang lusuh berantakan menutupi sebagian wajahnya, berpadu dengan debu lumpur tebal dan darah hitam yang mengering di sekujur tubuhnya. Jahitan rapi Dr. Kirana di bahunya tersembunyi di balik perban kasar yang kini mulai merembes basah oleh cairan merah segar. Di mata para triliuner dan sosialita berparfum wangi itu, pemuda bermata elang ini terlihat jutaan kali lebih rendah dari spesies bakteri paling menjijikkan di dasar selokan. Mereka serentak mundur beberapa langkah, menutup hidung mereka rapat-rapat dengan sapu tangan sutra berlogo desainer, seolah kehadiran bara akan menularkan wabah kusta mematikan ke paru-paru mahal mereka. Hadirin sekalian, saya perkenalkan kepada Anda secara langsung, hambatan utama dari proyek kemanusiaan mulia kita, seru Hendra dengan nada teatrikal yang meledak-ledak. Telunjuknya yang dibalut cincin emas menunjuk penuh hinaan tepat ke wajah bara yang menunduk kaku. Ia melangkah turun dari panggung, berjalan mengelilingi pemuda yang dirantai itu bak seorang ringmaster sirkus yang sedang memamerkan hewan sirkus cacat tangkapan terbarunya. Lihatlah makhluk primitif rendahan ini. Spesies buas tanpa otak yang menghuni gua kotor di depan sana, menyerang para pekerja saya yang tak bersalah layaknya anjing gila penderita rabies. Mereka mengklaim diri sebagai penjaga tanah suci, padahal kenyataannya mereka tidak lebih dari sekadar onggokan sampah biologis yang menolak peradaban. Ejekan Hendra mengudara tajam merobek harga diri, diiringi tawarnya mengejek dari beberapa investor yang merasa sangat berkuasa. Di sudut perkemahan yang tersembunyi, Dr. Kirana yang berdiri mematung di balik tiang tenda medis, hanya bisa menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Air mata panas mengalir deras tanpa suara di pipinya. Hatinya hancur berkeping-keping melihat pria tangguh yang ia rawat semalam kini ditelanjangi kehormatannya dan dijadikan badut rendahan di depan publik pencari sensasi. Sebuah batu kerikil melayang tak tentu arah dari kerumunan, sengaja dilemparkan oleh salah satu staf direksi yang ingin mencari perhatian bos besarnya, mendarat telak menghantam dahi bara dengan bunyi tumpul. Luka baru seketika terbuka, meneteskan segaris darah segar yang mengalir lambat melewati lekuk hidungnya yang mancung. Namun, bertentangan dengan ekspektasi semua orang yang mengharapkan lolongan kesakitan, tubuh liat yang terbelenggu itu justru perlahan-lahan mulai menegak dengan keanggunan seorang ksatria kuno. Bara mengangkat wajahnya, menyingkirkan tirai rambut lusuhnya dengan gerakan kepala yang mengintimidasi, dan untuk pertama kalinya pagi itu, ia menatap lurus menembus kerumunan manusia-manusia rakus tersebut. Tatapan matanya sama sekali tidak memancarkan ketakutan selayaknya hewan buruan, tidak juga memohon setitik belas kasihan. Sepasang mata elang itu memancarkan aura dominasi absolut yang begitu dingin, begitu hening, dan sangat mematikan. Kilatan matanya seolah menembus-tembus pandang tumpukan uang di saku jas mereka, menelanjangi jiwa-jiwa kropos mereka hingga ke titik nadir paling hina. Hembusan napas bara keluar sangat teratur, menyembunyikan kekuatan laten sang pewaris tunggal Aditama Group yang sedang menghitung mundur waktu kehancuran musuh-musuhnya dengan kesabaran tingkat dewa. Kesunyian mendadak mencekik kerumunan elit itu. Beberapa investor tua yang memiliki insting bertahan hidup tajam tiba-tiba merasakan hawa sedingin es merayap memanjat tulang belakang mereka tanpa alasan yang logis. Mereka bergidik ngeri, entah mengapa alam bawah sadar mereka menyembunyikan jeritan ketakutan, merasa bahwa pria berlumur darah yang sedang dirantai di tengah lapangan itu bukanlah seekor monyet liar yang tak berdaya, melainkan sosok dewa perang yang dengan sengaja membiarkan dirinya diikat hanya demi memetakan wajah-wajah mangsanya. Namun, keangkuhan Hendra Kusuma sudah terlalu parah membutakan nalar sehatnya. Dengan tawa sinis yang memecah keheningan, sang CEO arogan itu mengangkat kaki kanannya dan menendang lipatan lutut bara dengan sekuat tenaga, hingga sang pemuda kembali berlutut paksa menghantam tanah berkerikil. Jangan berani menatap tamuku dengan mata kotormu itu,
Dasar gembel bau tanah, bentak Hendra merendahkan. Bara hanya terdiam. Rahangnya terkatup sangat rapat mengunci segala rasa sakit fisik. Di dalam batinnya yang setenang danau es kutub, Bara terus merapal janji kehancuran. Biarlah dagingnya terkoyak hari ini, biarlah darahnya menjadi tontonan murahan, namun ia tahu persis, di balik wujud lusuhnya, berdetak jantung murni sang naga Aditama, dan ketika waktu pembalasan tiba, tangisan darah mereka tak akan pernah cukup untuk menebus dosa di tanah suci ini. Tawa sumbang Hendra Kusuma masih bergema menjijikan di udara, membaur dengan derik pelan rantai baja yang mengunci leher Bara. Para investor berjas mahal yang mengelilingi mereka baru saja hendak mengukir senyum puas, menikmati tontonan jatuhnya sang penjaga hutan yang kini berlutut pasrah di atas kerikil tajam. Namun, tawa congkak itu mendadak terhenti, tergantikan oleh sebuah keheningan absolut yang mencekik. Angin pagi yang tadinya bertiup sepau-sepau tiba-tiba berhenti total, seolah alam semesta menahan napasnya. Tetesan sampahnya yang tumpah dari gelas kristal, salah seorang sosialita terdengar jatuh ke bumi dalam gerakan lambat yang mengerikan. Detik berikutnya, permukaan tanah yang berlapis karpet merah tebal itu bergetar hebat. Bukan tremor mekanis dari raungan buldoser seperti hari sebelumnya, melainkan sebuah getaran ritmis dan mematikan yang dipenuhi oleh energi primal kemarahan alam murni. Getaran itu merambat naik dari dasar bumi, menggetarkan sol sepatu kulit impor mereka, mengirimkan gelombang listrik ketakutan langsung ke sumsum tulang belakang manusia-manusia serakah tersebut. Dari balik tabir debu tebal di ambang batas pepohonan yang tersisa, terdengar suara gemuruh dahan pohon jati raksasa patah berantakan layaknya ranting kering yang diinjak gajah. Sebuah raungan dahsyat meledak membelah langit. Frekuensinya begitu tinggi dan dipenuhi aura pembunuh, hingga membuat gendang telinga para elit itu berdenging menyakitkan. Sesosok bayangan putih raksasa menerjang keluar dari kegelapan hutan dengan kecepatan yang melawan hukum fisika. Itu adalah Bunda, sang beruang putih purba, yang kini berdiri menjulang nyaris setinggi 4 meter di atas dua kaki belakangnya. Bulunya yang seputih salju murni kini dikotori oleh cipratan lumpur dan daun kering, namun mata hitamnya menyala-nyala oleh api murka yang sanggup membakar lautan. Ia mengayunkan cakarnya yang sebesar bilah pedang baja ke arah sebuah mobil jeep patroli yang menghalanginya, mementalkan kendaraan seberat 2 ton itu hingga terguling menabrak tenda logistik layaknya mainan plastik murahan. Kepanikan massal yang sangat memalukan meledak detik itu juga di atas panggung keserakahan. Manusia-manusia elit yang beberapa detik lalu merasa sebagai dewa penakluk bumi, kini menjerit histeris dengan wajah sepucat mayat. Gelas-gelas kristal bacarat bernilai ratusan juta berjatuhan hancur berkeping-keping. Kaviar hitam dan potongan daging wagyu mahal terinjak-injak menjadi lumpur oleh sepatu hak tinggi para sosialita yang lari terbirit-birit, saling dorong layaknya tikus got yang terjebak dalam kobaran api. Tembak! Bunuh monster sialan itu sekarang juga. Jangan biarkan dia mendekat. Dasar idiot, lindungi aku! Jerit Hendra Kusuma dengan suara melengking yang kehilangan seluruh wibawa baritonnya. CEO arogan itu merangkak mundur dengan tangan gemetar. Setelan jas mahalnya basah oleh keringat dingin ketakutan saat ia bersembunyi pengecut di balik punggung para pengawal pribadinya yang tergesa-gesa mengokang senapan serbu mereka. Di sudut lain, Dr. Kirana terdorong hingga membentur meja kayu, namun matanya tetap terpaku pada pemandangan tragis di tengah lapangan. Jantungnya serasa berhenti berdetak melihat moncong-moncong senapan berburu berkaliber besar mulai diarahkan ke tubuh raksasa beruang putih tersebut. Bunda mengabaikan rentetan peluru peringatan yang memantul di tanah dekat kakinya. Insting keibuannya hanya tertuju pada satu titik. Sosok pemuda berlumur darah yang terantai tak berdaya di tengah lapangan. Dengan raungan sedih yang menyayat hati, beruang raksasa itu berlari menghampiri Bara, menubruk jatuh 2 orang penjaga bersenjata yang mencoba menghalanginya hanya dengan sekali kibasan bahu. Saat ia tiba di hadapan Bara, aura mematikannya mendadak sirna. Raksasa buas itu merendahkan tubuhnya, mengendus aroma darah segar yang mengalir dari bahu dan dahi sang pemuda. Lidahnya yang kasar dan hangat menjilat lembut luka di dahi Bara, sementara cakarnya yang mampu membelah baja dengan panik berusaha mengais dan menarik rantai besi tebal yang mengunci leher anak angkatnya itu. Bara mengangkat kepalanya. Air mata hangat menitik dari sudut mata elangnya untuk pertama kalinya dalam 2 dekade. Sentuhan kasar namun penuh cinta dari sang beruang memberikan kehangatan di tengah dinginnya belenggu besi. Namun pada saat yang sama, ia melihat pemandangan yang membekukan aliran darahnya. Belasan titik laser merah dari senapan penembak jitu kini telah bersarang tepat di dada, kepala, dan leher sang beruang yang berwarna putih kontras. Bara tahu,
Jika ia membiarkan Bunda terus mengamuk merusak rantai ini, peluru-peluru tajam itu akan merobek jantung induknya dalam hitungan detik. Mengorbankan nyawa satu-satunya makhluk yang pernah memeluknya dalam kehangatan bukanlah pilihan bagi pewaris Aditama. Mengumpulkan sisa-sisa tenaga superhumannya, Bara memaksakan lututnya yang hancur untuk berdiri tegak. Otot-ototnya menjerit ngilu saat rantai besi menegang, namun ia melangkah maju, menempatkan tubuh liatnya yang penuh luka tepat di antara moncong-moncong senapan baja dan dada sang beruang putih. Ia menatap lekat ke mata Bunda, lalu mengeluarkan geraman rendah yang sangat lembut, sebuah bahasa purba yang hanya dimengerti oleh mereka berdua, memerintahkannya untuk mundur dan bertahan hidup. Beruang raksasa itu merintih pelan, menolak mundur, namun dorongan telapak tangan Bara yang kapalan di moncongnya memberikan isyarat absolut. Bara kemudian menoleh tajam ke arah Hendra yang masih gemetar memeluk lututnya di balik perlindungan pengawal. "Tahan peluru kotor kalian!" Suara serak Bara meledak bagai guntur, menghentikan telunjuk para penembak jitu di pelatuk mereka. "Jika kau membunuhnya, aku bersumpah demi langit dan bumi, aku akan merobek jantungmu dengan gigiku sendiri sebelum matahari terbenam. Tapi biarkan hewan itu kembali ke hutan, biarkan dia hidup tanpa luka seujung kuku pun, dan kau boleh mengikatku di tiang pancang itu, menyiksaku semaumu tanpa ada satupun perlawanan dariku," tawar Bara, menggadaikan harga dirinya yang tak ternilai demi nyawa sang bunda. Hendra Kusuma, yang baru saja menyadari bahwa ancaman maut itu sedang tertahan oleh janji sang pemuda, perlahan bangkit berdiri. Wajah pucatnya kembali memerah oleh arogansi dan kelegaan yang menjijikan saat ia merapikan jasnya yang kusut. "Menarik sekali, sebuah drama pengorbanan murahan dari seekor monyet liar," kekeh Hendra sinis. Matanya berkilat licik menemukan cara baru untuk menghancurkan mental musuhnya. "Baiklah, gembel. Kesepakatan diterima. Mundurkan pasukan. Dan kau, monyet bau, perintahkan hewan sirkusmu itu untuk pergi sebelum aku berubah pikiran," titahnya dengan angkuh. Bara memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang, lalu kembali memberikan dorongan lembut pada leher Bunda. Dengan langkah gontai dan sesekali menoleh ke belakang memberikan raungan perpisahan yang memilukan, beruang putih itu perlahan mundur, menghilang kembali ke dalam pelukan kabut rimba yang lebat. Saat bayangan putih itu lenyap, para penjaga langsung menerjang maju, memukulkan gagang senapan ke tengkuk Bara hingga ia kembali tersungkur mencium tanah berdebu. Sang pewaris tahta telah mengunci takdirnya di titik nadir penderitaan paling hina, membiarkan tubuh fananya diseret dengan kasar menuju tiang pancang di tengah terik matahari, menyimpan rapat-rapat bara dendam di bawah kalung naga berliannya yang kini sepenuhnya basah oleh darah pengorbanan. Matahari siang itu tidak sekadar bersinar, melainkan memuntahkan lahar panas tak kasat mata yang memanggang jantung rimba Taranatha tanpa ampun. Di tengah area perkemahan yang kini dipenuhi debu kekeringan, menjulang sebuah tiang pancang dari kayu ulin raksasa yang ujungnya tertancap kasar ke dalam perut bumi. Di tiang penderitaan itulah, sang pewaris tahta Aditama Group yang menyamar dalam wujud pemuda rimba lusuh, diikat paksa layaknya seekor hewan buas tangkapan. Rantai baja industri yang mengunci dada, leher, dan pergelangan tangan Bara ditarik kuat ke belakang, memaksanya berdiri dalam postur membungkuk yang menyiksa tulang belakangnya. Sinar matahari yang kejam membakar kulit eksotisnya yang telanjang, memanggang luka-luka cambuk dan sabetan rantai yang dagingnya mulai mengering kehitaman. Keringat bercampur darah segar mengalir deras melewati pelipisnya, menetes lambat jatuh ke atas kerikil panas yang mendesis haus. Namun, meski setiap tarikan napasnya terasa seperti menelan serpihan kaca tajam, dan otot-ototnya menjerit ngilu dalam siksaan dehidrasi tingkat dewa, pemuda itu mematung dalam keheningan yang sangat agung. Sepasang mata elangnya setengah terpejam, bukan karena menyerah pada rasa sakit fana, melainkan memusatkan seluruh energi rimbanya untuk memblokir penderitaan duniawi, menjaga nyala api dendam tetap membara di bawah dada kirinya, tepat di mana kalung naga berlian berdenyut seiring irama jantungnya yang lambat namun mematikan. Suara langkah sepatu pantofel kulit Italia yang beradu dengan kerikil memecah kesunyian yang mencekik dada para pekerja tambang yang berkerumun di sekitar lapangan berdebu itu. Hendra Kusuma, dengan setelan jas mahal yang kancingnya sengaja dibuka untuk memamerkan kesombongannya, melangkah pongah mendekati tiang pancang tersebut. Senyum iblisnya merekah lebar, merayakan kemenangan semu atas makhluk yang ia anggap tak lebih berharga dari lumut di dasar selokan. Dengan gerakan yang sangat merendahkan, Hendra menarik napas, mengumpulkan ludah di rongga mulutnya yang berbau cerutu mahal, lalu meludahkannya dengan jijik tepat ke wajah Bara yang menunduk. Ludahan kotor itu meluncur di rahang sang pemuda yang tegas, menambah lapisan penghinaan paling hina di atas luka-luka yang menganga.
Lihatlah gembel bau tanah ini, pahlawan kesiangan yang sok membela alam sucinya. Teriak Hendra dengan suara melengking penuh kemenangan, merentangkan tangannya ke arah kerumunan karyawan yang tertunduk takut. Tadi pagi dia masih menatapku sok jagoan. Sekarang dia cuma seonggok sampah evolusi yang bahkan untuk minum air seniku pun dia harus mengemis merangkak. Bukankah ini pemandangan yang indah? Inilah nasib bagi hewan rendahan manapun yang berani menghalangi roda bisnisku. Tawa Hendra meledak berderai, diikuti oleh kekahan sumbang beberapa penjilat di sekitarnya. Tanpa aba-aba sedikitpun, kaki kanan miliuner serakah itu mengayun keras, menendang tepat di tulang kering bara hingga sang pemuda terbatuk tertahan. Namun tak setetes pun rintihan memohon ampun keluar dari bibir pecah-pecahnya. Di sudut tenda logistik yang pengap, kewarasan Dr. Kirana akhirnya hancur berkeping-keping digantikan oleh ledakan empati dan kemarahan suci yang tak terbendung. Mata indahnya yang membengkak karena menangis sedari pagi kini menatap nanar pada penyiksaan barbar di era modern tersebut. Sumpah kedokteran yang mengalir dalam nadinya berontak keras, menolak tunduk pada tirani ketakutan yang mencekik nyalinya. Dengan nekat dan tanpa memedulikan risiko yang akan menghancurkan masa depannya, Kirana menyambar sebuah botol air mineral dingin dan tas P3K, lalu berlari sekuat tenaga menerobos barisan penjaga bertubuh kekar. "Minggir kalian semua. Biarkan aku lewat, dasar monster tak berhati nurani." Jeritnya histeris, suaranya pecah oleh tangisan pilu. Ia melemparkan dirinya ke pelataran berdebu itu, jatuh berlutut hingga celananya robek, tepat di bawah kaki bara yang gemetar menahan siksaan. Tanpa keraguan sedikitpun akan bau lumpur dan keringat asam yang menyengat, dokter muda itu merobek ujung jas hujan mahalnya yang bersih, membasahinya dengan air, dan mulai mengusap lembut noda darah serta ludah menjijikan dari wajah sang pemuda liar. "Bertahanlah, kumohon bertahanlah. Tuhan tidak akan tidur melihat kekejaman ini." Isak Kirana dengan bibir bergetar, tangannya yang mungil dan berkulit halus itu gemetar hebat saat ia berusaha memiringkan botol air ke celah bibir bara yang mengelupas parah. Bara perlahan membuka kelopak matanya yang berat, menatap sayu pada wajah cantik yang dibanjiri air mata ketulusan murni itu. Setetes air dingin mengalir membasahi tenggorokannya yang mengering layaknya gurun pasir, terasa ratusan kali lebih manis dari nektar surga. Di tengah neraka dunia yang diciptakan keserakahan manusia ini, sang pewaris liar menemukan anomali yang teramat indah, seorang malaikat fana yang berani menentang murka iblis hanya demi dirinya yang dianggap kotor. Namun, momen kedamaian transenden sesaat itu dihancurkan dengan sangat brutal. Wajah Hendra Kusuma memerah padam hingga menyamai warna darah babi. Urat-urat kemarahan menonjol mengerikan di lehernya melihat otoritas mutlaknya diinjak-injak dengan mudah oleh seorang dokter relawan junior. "Pelacur medis sialan. Berani sekali kau mengotori areaku dengan menolong anjing kurap ini." Bentak Hendra murka, memuntahkan makian paling kasar yang ia miliki. Dengan gerakan kilat yang penuh kebencian, miliuner arogan itu menjambak pelan rambut Kirana dari belakang, menariknya berdiri, lalu mendaratkan sebuah tamparan yang luar biasa keras ke pipi sang dokter. Plak! Bunyi daging beradu yang memuakan bergema di udara siang yang mendidih. Tubuh mungil Kirana terlempar ke belakang, bahunya membentur tanah berkerikil tajam, dan sudut bibirnya seketika robek meneteskan darah segar ke dagunya yang mulus, sementara botol air di tangannya terpental jauh menumpahkan isinya yang berharga ke lumpur. "Mulai detik ini, kau kupecat secara tidak terhormat. Uang pesangonmu hangus. Singkirkan wanita gila ini dari pandanganku sebelum aku menguburnya hidup-hidup bersama monyet kesayangannya." Raung Hendra bagai orang kesurupan, menunjuk wajah Kirana yang meringis kesakitan di tanah. Waktu seolah berhenti berdetak di jantung rimba Taranatha. Saat pandangan tajam bara menangkap setetes darah merah segar yang mengalir dari bibir Kirana, dan melihat tubuh rapuh malaikat penolongnya bergetar menahan tangis di atas tanah kotor, sesuatu di dalam batin sang pemuda liar terputus dengan bunyi nyaring yang memekakan sukma. Ketenangan stoik tingkat dewa yang sedari tadi ia pertahankan tanpa cacat kini hancur lebur tanpa sisa, digantikan oleh ledakan murka purba yang memompa adrenalin cair ke seluruh jaringan sel tubuhnya. Kedua tangannya yang terbelenggu ke belakang tiba-tiba mengepal dengan kekuatan yang tak masuk akal. Urat-urat nadinya menonjol hijau berdenyut liar seolah hendak meledak merobek kulitnya. Rantai baja industri berketebalan 2 inci itu mendadak berderak nyaring, merintih menegang hingga batas toleransi logamnya saat ditarik paksa oleh kekuatan murni seorang satria yang marah besar karena malaikatnya dinodai. Bara mengangkat kepalanya dengan sangat lambat, menatap tepat ke kedalaman jiwa Hendra Kusuma dengan sepasang mata elang yang kini sepenuhnya memancarkan aura sang dewa kematian. Itu bukan sekadar tatapan kebencian hewan liar.
Itu adalah vonis eksekusi absolut tanpa ampun. Di balik kesunyiannya yang mencekam, di balik dadanya yang kini membusung memburu napas, sang pewaris tunggal Aditama Group bersumpah dengan darahnya sendiri. Nyawa, harta, dan sisa harga diri Hendra Kusuma telah menemui garis akhirnya detik ini juga, dan tak akan ada ampunan di bumi maupun di langit untuk menebus setetes darah dari bibir sang malaikat. Suara gemertak rantai baja industri yang menegang hingga batas maksimal kelenturannya menggema di tengah lapangan berdebu itu, menciptakan simfoni keputusasaan yang mengerikan. Otot-otot di sekujur punggung dan lengan bara mengembang ekstrim. Urat-urat nadinya menonjol hijau berdenyut liar seolah nyaris memecahkan lapisan kulit eksotisnya yang terbakar matahari. Amarah purba meronta di dalam dadanya saat matanya menangkap sosok Dokter Kirana yang terisak memegangi sudut bibirnya yang berdarah di atas tanah kotor. Namun, sekuat apapun tenaga superhumannya meronta, hukum fisika dari belenggu baja berketebalan 2 inci itu menolak untuk tunduk. Gesekan kasar dari logam berkarat itu justru semakin dalam robek daging di pergelangan tangan dan lehernya, memuntahkan aliran darah segar yang mengalir membasahi celana kulit kayunya. Hendra Kusuma, yang sempat termundur selangkah karena kaget melihat kekuatan monster tersebut, kini kembali menguasai panggung arogansinya. Ia tertawa terbahak-bahak, tawa kering yang terdengar sangat menjijikan di telinga alam semesta. Berontaklah terus, monyet bodoh. Putuskan tanganmu sendiri kalau perlu. Rantai itu dirancang untuk menarik batang pohon seberat puluhan ton, bukan untuk mainan sirkus hewan rendahan sepertimu. Ejek Hendra dengan mata melotot penuh kepuasan sadis, merasa menjadi dewa mutlak yang tak tersentuh di atas penderitaan makhluk lain. Mengabaikan Kirana yang masih menangis tertahan di sudut lapangan dan dijaga ketat oleh 2 preman bayaran, Hendra memutar tubuhnya menghadap ke arah barisan mesin-mesin berat yang sedari tadi menunggu komando. Kesabarannya telah habis, dan ego serakahnya menuntut penyelesaian instan yang akan membawa triliunan rupiah ke dalam rekening pribadinya hari itu juga. Dengan satu ayunan tangan yang sangat angkuh, layaknya seorang jenderal iblis yang memerintahkan pembantaian massal, Hendra memberikan instruksi finalnya. Nyalakan pemakan bumi. Bawa mesin bor raksasa itu ke depan. Aku ingin gua kotor itu rata dengan tanah sebelum matahari terbenam. Hancurkan setiap pilar kristalnya, ledakan dinding batunya, dan singkirkan semua sejarah menjijikan di tempat ini. Teriaknya membelah udara siang yang mendidih. Seakan menjawab panggilan sang tuan kegelapan, raungan mesin diesel berkapasitas 10.000 tenaga kuda meledak memekakan telinga. Dari balik debu tebal, sebuah kendaraan beroda rantai baja raksasa dengan moncong bor berdiameter 3 meter merayap maju bagai cacing besi raksasa dari neraka. Asap hitam pekat menyembur dari cerobong knalpotnya, meracuni awan putih dan membunuh nyanyian burung di langit jantung rimba Taranatha seketika itu juga. Setiap kali roda rantai mesin bor itu menggilas tanah, bumi bergetar merintih dalam kesakitan yang teramat dalam. Batang-batang pohon muda patah tergilas tanpa ampun, dan rumput-rumput liar yang tak berdosa hancur menjadi bubur lumpur bercampur tumpahan oli hitam yang kotor. Bara membelalakan matanya yang setajam elang. Jantungnya serasa ditikam oleh ribuan bilah es saat melihat moncong bor baja tersebut perlahan tapi pasti diarahkan tepat ke mulut gua suci. Gua itu bukan sekadar tumpukan batu kapur dan stalaktit kristal di matanya. Itu adalah satu-satunya rumah yang pernah memeluknya dengan kehangatan absolut saat dunia luar membuangnya. Itu adalah rahim suci tempat bunda, sang beruang putih, merawatnya dari seorang bayi merah yang rapuh menjadi ksatria rimba yang tangguh. Setiap sudut gua itu merekam tawa sunyinya. Setiap tetes air dari langit-langitnya adalah nyanyian Nina Bobo yang menenangkannya di malam badai kelam. Kini, semua sejarah suci dan memori murni itu akan digiling hancur menjadi debu kotor tak bernilai hanya demi segenggam batu berkilau bernama berlian yang diidam-idamkan manusia berhati busuk. Keputusasaan yang luar biasa pekat menyelimuti jiwa sang pemuda liar, meremas paru-parunya hingga ia kesulitan menarik oksigen untuk bernapas. Melihat mangsanya akhirnya menunjukkan ekspresi hancur yang sedari tadi ditunggu-tunggu, Hendra Kusuma tak menyia-nyiakan momen emas untuk menari di atas penderitaan tersebut. Miliuner arogan itu melangkah maju, mengangkat kaki kanannya yang terbalut sepatu pantofel kulit Italia seharga ratusan juta, lalu menginjakan sol sepatu yang penuh kotoran itu tepat di sisi wajah bara. Dengan tekanan berat tubuhnya yang sengaja ditambah, Hendra memaksa kepala sang pemuda liar untuk menempel rata pada kerikil tajam, memaksanya menatap lurus ke arah mesin bor yang kini hanya berjarak belasan meter dari mulut gua suci. Lihatlah dengan mata kepalamu sendiri, gembel. Lihat dewa pelindungmu, alam suci kesayanganmu, hancur berkeping-keping di bawah roda gigiku. Desis Hendra persis di dekat telinga bara,
suaranya dipenuhi racun sarkasme yang sangat mematikan. Kau pikir kau ini siapa? Kau cuma anjing kurap yang tak punya asal-usul, tak punya nama, tak punya uang untuk membeli sedikit pun harga diri. Menangislah, monyet. Ratapi rumahmu yang akan jadi kuburan debu, karena kau tidak akan pernah bisa menghentikan orang kaya sepertiku. Tekanan sol sepatu Hendra membuat dahi dan tulang pipi bara bergesekan dengan batu tajam, merobek kembali kulitnya hingga segaris darah segar mengalir, meresap pelan ke dalam tanah suci yang basah. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade hidupnya yang dipenuhi ketangguhan absolut tak tertembus, setetes air mata hangat yang bercampur dengan darah merah segar menetes dari sudut mata elang bara. Itu bukanlah air mata kelemahan hewan buruan, melainkan manifestasi dari titik nadir paling menyiksa yang sanggup ditanggung oleh jiwa agung seorang satria. Rasa sakit di pergelangan tangannya yang terkelupas, bahunya yang terkoyak, atau wajahnya yang diinjak sepatu kulit mahal itu tidak ada artinya dibandingkan rasa hancur melihat rumahnya akan diperkosa oleh keserakahan fana manusia. Di kejauhan, Dokter Kirana hanya bisa menjerit tertahan, menutup wajahnya dengan kedua tangan yang bergetar melihat sang pahlawan rimba disiksa hingga menangis darah. Namun, Hendra Kusuma tidak menyadari satu kesalahan paling fatal di sepanjang garis hidupnya. Dengan memaksakan kehancuran biadab ini, ia secara tidak sadar telah mematahkan segel terakhir dari kesabaran tingkat dewa sang pewaris tahta. Di balik dada bidang bara yang menekan bumi, tepat di mana darahnya merembes membasahi kalung lambang naga berlian Aditama Group yang tersembunyi, sebuah resonansi tak kasat mata mulai berdenyut kuat menggetarkan molekul udara. Jantung sang naga yang tertidur lelap selama 20 tahun kini telah bangkit sepenuhnya oleh penderitaan sang malaikat penolong dan ancaman pada tanah leluhurnya. Roda kehidupan yang dipaksa berada di titik terendah itu perlahan berhenti berputar ke bawah, bergetar hebat bersiap membalikan arah dengan kecepatan meteorik yang tak terbendung. Bara memejamkan matanya yang basah oleh darah, mengubah setiap tetes air mata keputusasaan menjadi kawah candra di muka kemurkaan murni, menunggu dalam keheningan absolut sebuah hitungan mundur menuju badai pembalasan yang akan membuat setiap manusia yang berdiri menertawakannya hari ini bersujud menangis memohon ampunan. Moncong bor raksasa berbahan paduan titanium dan baja tungsten itu berputar semakin gila, memuntahkan bunga api terang yang menyilaukan mata setiap kali gesekannya beradu dengan udara panas jantung rimba Taranatha. Suara lengkingan mekanisnya terdengar bagai jeritan ribuan arwah penasaran yang terkurung di dasar neraka, mengiris gendang telinga siapapun yang berdiri di sekitarnya. Mesin pemakan bumi bertenaga 10.000 kuda itu hanya berjarak kurang dari 3 meter dari bibir gua suci, siap mencabik-cabik sejarah purba dan stalaktit kristal yang telah berdiri tegak selama berabad-abad. Di bawah bayang-bayang kehancuran yang menjulang tersebut, wajah bara masih terhimpit erat pada kerikil tajam, ditekan tanpa ampun oleh sol sepatu kulit mahal milik Hendra Kusuma yang sedari tadi menari di atas penderitaannya. Keringat dingin dan darah segar terus mengalir dari pelipis sang pemuda, meresap ke dalam tanah merah yang seolah ikut merintih. Namun, di balik penderitaan fisik yang sanggup meruntuhkan kewarasan manusia biasa, dada bidang bara yang menempel pada bebatuan keras itu melakukan sebuah gerakan mikro yang tak kasat mata. Otot-otot dadanya menegang secara spesifik, menekan bandul kalung naga berlian yang tersembunyi di balik helaian rambutnya dengan kekuatan presisi tingkat tinggi, menghancurkan cangkang pelindung tipis di balik perhiasan tersebut dan mengaktifkan sebuah pemancar sinyal darurat berteknologi militer yang telah tertidur lelap selama 20 tahun. Sinyal frekuensi sangat rendah itu melesat membelah atmosfer tanpa suara, menembus lapisan awan tebal, dan terhubung langsung dengan satelit komunikasi pribadi milik konglomerasi finansial terbesar di Asia, Aditama Group. Di saat yang sama, tawa ponga Hendra Kusuma terus meledak berderai, merasa seperti dewa mutlak yang memegang kendali atas kehidupan dan kematian di rimba ini. Terus maju. Gilas mulut gua itu sampai tidak ada batu sebesar kepalan tangan yang tersisa. Biar monyet ini tahu betapa tidak berharganya tumpukan batu kotor yang dia sembah-sembah itu. Teriak Hendra dengan wajah memerah beringas. Urat lehernya menonjol liar saat ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi memberikan komando kepada operator mesin bor. Ujung mata bor yang berputar secepat kilat itu akhirnya menyentuh lapisan pertama dinding kapur gua suci. Debu putih tebal seketika meledak ke udara bersamaan dengan suara dentuman batu purba yang retak. Di sudut lapangan, Dokter Kirana memalingkan wajahnya sambil menjerit histeris. Air matanya membanjiri pipi yang memar. Tak sanggup menyaksikan tempat suci yang dijaga sang pahlawan dengan darah dan air mata itu runtuh menjadi puing-puing kotor di bawah roda keserakahan. Namun, alam semesta memiliki caranya sendiri untuk membalas dendam dengan tingkat teatrikal yang tak tertandingi. Tepat sebelum mata bor itu sempat mengebor lebih dalam untuk menghancurkan pilar kristal utama gua,
sebuah gelombang suara baru yang jauh lebih masif dan mengintimidasi tiba-tiba merobek angkasa. Suara itu bukan berasal dari mesin tanah, melainkan dari langit yang tadinya cerah. Denyut baling-baling raksasa memukul udara dengan kekuatan yang memekakan telinga, menciptakan tremor frekuensi rendah yang membuat cairan di dalam gelas para investor bergetar hebat. Langit siang yang terik mendadak tertutup oleh bayangan hitam raksasa. 3 unit helikopter militer kelas berat berwarna hitam pekat, modifikasi khusus yang biasanya hanya digunakan oleh pasukan elit kenegaraan, turun menukik menembus kanopi hutan bagai armada malaikat pencabut nyawa yang lapar. Di lambung baja setiap helikopter tersebut, tercetak jelas sebuah lambang naga emas melingkar yang memantulkan sinar matahari dengan sangat angkuh, simbol absolut dari Aditama Group yang kekuasaannya mampu membeli 10 perusahaan tambang milik Hendra secara tunai hanya dengan uang receh dari laci kasir mereka. Angin topan buatan yang dihasilkan oleh putaran baling-baling raksasa itu menghantam area perkemahan layaknya palu godam tak kasat mata. Karpet merah bludru yang tadinya digelar rapi langsung terkoyak dan terbang tak tentu arah. Meja-meja prasmanan yang dipenuhi hidangan mewah seharga ratusan juta rupiah terpelanting hancur berantakan. Botol-botol sampanye kristal pecah berhamburan, sementara kaviar dan daging wagyu berhamburan ke udara bercampur dengan badai debu tanah merah. Para investor yang sedari tadi berdiri dengan gelas anggur di tangan kini berjatuhan, merangkap panik mencari perlindungan layaknya sekumpulan tikus got yang tersiram air panas, menjerit-jerit saat setelan jas ratusan juta mereka kotor oleh lumpur dan sisa makanan. Badai angin itu begitu ekstrim hingga operator mesin bor kehilangan jarak pandang sepenuhnya, memaksanya menarik tuas rem darurat dan mematikan mesin raksasa tersebut demi menghindari kecelakaan fatal. Keseimbangan Hendra Kusuma yang tengah berdiri di atas wajah bara pun hancur lebur. Miliuner arogan itu terhuyung hebat ke belakang, sepatunya terlepas dari kepala sang pemuda, dan ia jatuh terduduk telak di atas kerikil becek dengan wajah pucat pasi yang kehilangan seluruh aliran darahnya. Apa-apaan ini? Pasukan militer dari mana yang berani mengacau di wilayahku? Tembak jatuh mereka, jerit Hendra histeris. Suaranya tenggelam oleh deru mesin helikopter, sementara puluhan pengawalnya hanya bisa mematung membeku, menatap teror dari langit dengan lutut yang bergetar hebat karena insting mereka menyadari bahwa senjata berburu murahan mereka tidak ada artinya di hadapan monster udara tersebut. Helikopter utama yang berukuran paling masif mendarat darurat di tengah lapangan terbuka yang berdebu itu, hanya berjarak beberapa meter dari tiang pancang tempat bara dirantai. Roda-roda pendaratannya menghancurkan sisa-sisa panggung kayu milik Hendra menjadi serpihan berantakan. Sebelum baling-baling berhenti berputar sempurna, pintu samping lambung helikopter itu telah digeser terbuka secara kasar. Puluhan tentara bayaran elit berpakaian tempur serba hitam pekat melompat turun dengan presisi robotik. Senapan serbu laras panjang yang dilengkapi pembidik laser merah seketika terangkat, membidik tepat ke arah setiap dahi para pengawal tambang dan operator mesin bor. Hanya dalam hitungan kurang dari 10 detik, seluruh perimeter telah diambil alih sepenuhnya, mengubah lapangan yang tadinya dipenuhi tawa penghinaan menjadi zona eksekusi yang membisu dan mencekam. Tak ada satupun anak buah Hendra yang berani bernapas keras, apalagi menggerakkan jari di pelatuk mereka, titik-titik laser merah yang mengunci organ vital mereka adalah bahasa universal dari kematian instan. Dari balik barisan pasukan elit yang berdiri mematung membelah jalan, sosok seorang pria tua melangkah turun dari tangga helikopter dengan sangat perlahan namun memancarkan gravitasi wibawa yang luar biasa berat. Pria itu adalah Brawijaya Aditama, Presiden Komisaris Pemegang Kekuasaan Tertinggi Aditama Group, sosok naga purba di dunia bisnis yang namanya hanya berani diucapkan dengan nada berbisik. Meski rambutnya telah memutih seutuhnya dan ia bertumpu pada sebuah tongkat kayu mahoni berkepala naga emas, postur tubuhnya tetap tegap menantang langit. Mengenakan setelan jas hitam klasik tanpa celah yang disetrika sempurna, mata elang tuanya yang sedingin es kutub menyapu seluruh area perkemahan yang hancur berantakan itu. Aura intimidasi yang memancar dari setiap tarikan napasnya membuat suhu udara di rimba itu seolah anjlok hingga ke titik beku. Ia menatap lautan debu, tenda yang terkoyak, dan alat-alat berat yang mengancam alam, namun belum menyadari sepenuhnya bahwa di balik tumpukan penderitaan di dekat kakinya, terikat erat seorang pemuda berlumur darah yang merupakan darah dagingnya yang hilang, pewaris tunggal yang selama 2 dekade ini dicarinya melintasi benua dan samudra. Badai pembalasan belum sepenuhnya dimulai, namun panggung penghakiman telah tergelar sempurna. Kehadiran sosok Brawijaya Aditama di tengah jantung rimba Taranatha, seolah membekukan putaran waktu dan merampas seluruh pasokan oksigen di udara. Pria tua yang merupakan inkarnasi hidup dari kekuasaan absolut dunia finansial Asia itu berdiri mematung, bertumpu pada tongkat mahoni berkepala naga emasnya,
memancarkan aura intimidasi yang begitu pekat hingga membuat burung-burung di kejauhan enggan berkicau. Setelan jas hitam legamnya yang dijahit tangan oleh penjahit master di London tidak memiliki sehelai benang pun yang melenceng, sangat kontras dengan pemandangan panggung kehancuran, debu kotor, dan sisa-sisa kemewahan fana yang kini berserakan layaknya tempat pembuangan sampah elit. Pasukan elit berseragam hitam pekat telah membentuk barikade melingkar. Moncong senapan laser mereka tidak beringsut 1 mm pun dari dahi para pengawal tambang yang kini berdiri gemetar dengan celana yang basah oleh keringat dingin. Di tengah teror absolut yang turun dari langit tersebut, Hendra Kusuma, yang beberapa menit lalu menari layaknya dewa kematian di atas wajah bara, kini mengalami keruntuhan mental yang paling memalukan. Otaknya yang licik akhirnya memproses lambang naga emas di lambung helikopter dan wajah aristokrat tua yang sering menghiasi sampul majalah bisnis dunia itu. Sadar bahwa nyawa dan seluruh triliunan rupiah hartanya kini berada di bawah bayang-bayang sepatu kulit pria tua tersebut, Hendra Kusuma menelan harga dirinya bulat-bulat. Miliuner arogan itu buru-buru merangkak bangkit dari kubangan lumpur, tidak memedulikan setelan jas birunya yang kini kotor menjijikan, dan berlari kecil menghampiri sang presiden komisaris dengan postur tubuh membungkuk layaknya seekor anjing peliharaan yang sedang ketakutan memohon sisa tulang. Tuan Besar Brawijaya. Ya Tuhan, sungguh sebuah mukjizat dan kehormatan yang tidak terhingga bagi hamba menyambut kedatangan Anda di proyek kecil kami. Sapa Hendra dengan suara bergetar hebat, wajah pucat pasinya dipaksakan untuk menyunggingkan senyum menjilat yang memuakan hingga otot pipinya berkedut ngeri. Ia menggosok-gosokkan kedua tangannya yang kotor, berusaha menutupi kegagapannya di bawah tatapan mata elang Brawijaya yang sedingin es abadi. Kami sedang melakukan sedikit pembersihan area, Tuan Besar. Proyek peradaban mulia untuk memajukan bangsa. Mohon maaf atas pemandangan kotor ini, wilayah ini sayangnya dipenuhi hama dan hewan liar yang menolak peradaban. Kila Hendra, kata-katanya meluncur cepat bagai racun manis, berusaha keras memanipulasi situasi agar kekejaman biadabnya terlihat sebagai tindakan bisnis yang wajar. Namun, Brawijaya Aditama sama sekali tidak menolehkan wajahnya untuk menatap miliuner serakah di dekat kakinya itu. Bagi sang naga tua, eksistensi Hendra Kusuma tidak lebih berharga dari dengungan nyamuk malaria yang mengganggu. Tatapan matanya yang sangat tajam dan dipenuhi kebijaksanaan penderitaan bertahun-tahun, menyapu lurus melewati bahu Hendra yang bergetar, memindai sekeliling area yang hancur. Detak jantung Brawijaya berpacu melawan usianya. Radar pelacak GPS di pergelangan tangannya berkedip merah terang, menunjukkan bahwa sinyal darurat berfrekuensi rendah, sinyal yang hanya dimiliki oleh satu-satunya pewaris darah dagingnya yang hilang 2 dekade silam, memancar kuat dari titik nol di tengah lapangan berdebu ini. Dengan langkah perlahan yang diiringi ketukan berirama dari tongkat mahoninya, pria tua itu melangkah maju, membelah lautan debu dan kepanikan. Ketukan tongkat itu terdengar layaknya lonceng penghakiman maut di telinga Hendra. Karena panik melihat sang tuan besar berjalan mendekati tiang pancang, Hendra setengah berlari mendahului Brawijaya, berusaha mati-matian menutupi pemandangan bara yang terikat mengenaskan. Oh, tuan besar, kumohon jangan melangkah ke sana. Area itu sangat najis dan tidak pantas untuk diinjak oleh sepatu suci Anda. Seru Hendra dengan keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Tangannya menunjuk jijik ke arah tubuh bara yang menunduk pasrah dalam belenggu rantai baja raksasa. Itu cuma seekor monyet liar penyakitan. Makhluk buas tak berotak yang menyerang pekerja kami layaknya anjing gila. Kami terpaksa mengikat hama berbau busuk ini, karena dia mencoba membunuh kami semua. Lihatlah penampilannya. Dia hanyalah seonggok sampah biologi kotor yang... Kalimat berbisa Hendra terputus seketika. Tertelan kembali ke dasar tenggorokannya saat Brawijaya Aditama mendadak berhenti melangkah. Pria tua itu mengangkat tangan kirinya sedikit. Sebuah isyarat mikro yang seketika membuat 2 komandan pasukan elit melesat maju, menerjang Hendra dari sisi kiri dan kanan. Mereka menendang lipatan lutut sang miliuner hingga Hendra jatuh berlutut menghantam kerikil dengan suara tulang beradu yang memilukan. Lalu menodongkan laras senapan panas tepat di kedua pelipisnya, memaksanya bungkam dalam teror absolut tanpa sempat memohon ampun. Di sudut lapangan, Dr. Kirana yang masih memegangi sudut bibirnya yang robek berdarah, menatap takjub pada pembalikan nasib instan ini. Namun, jantungnya kembali berhenti berdetak saat melihat pria tua berwibawa itu kini berdiri tepat di hadapan bara. Brawijaya Aditama menatap nanar pada sosok pemuda yang tertunduk di hadapannya. Nafas sang presiden komisaris tercekat di tenggorokan. Dadanya sesak luar biasa melihat pemandangan kejam yang melanggar batas kemanusiaan ini. Ia melihat rantai baja industri sebesar pergelangan tangan balita yang mencengkeram leher dan dada pemuda itu,
menggesek kulit kecoklatannya hingga dagingnya terkelupas. Ia melihat darah segar yang mengering menghitam, membaur dengan debu lumpur dan keringat penderitaan di sekujur tubuh liar tersebut. Pemuda liar itu masih menunduk. Rambut gondrongnya yang lusuh dan kotor menutupi wajahnya. Napasnya terengah berat menahan luka sabetan yang menganga di bahu kirinya. Brawijaya perlahan menundukkan tubuh tuanya yang gemetar, mengulurkan tangan kanannya yang dihiasi cincin stempel Aditama, mencoba menyentuh dagu pemuda yang dipanggil Sampah oleh Hendra tersebut. Tepat saat hembusan angin rimba bertiup cukup kencang, menyibakkan tirai rambut lusuh yang menutupi wajah dan dada bidang bara, waktu benar-benar berhenti berputar bagi Brawijaya Aditama. Di bawah sengatan matahari yang kejam, di sela-sela rambut dada sang pemuda yang lengket oleh keringat dan darah segar yang mengalir dari dahi, memancar sebuah kilauan cahaya yang sangat familiar. Sebuah kilauan absolut yang telah menghantuinya dalam ribuan malam tanpa tidur. Sebuah kalung rantai dari baja putih tahan karat bertahtakan lambang naga berlian yang diukir dengan kode rahasia leluhur keluarga, mencuat keluar dari balik kulit yang terluka. Itu adalah stempel mutlak pewaris tahta, kalung yang ia pasangkan sendiri di leher cucu kecilnya pada hari ulang tahun kedua, sesaat sebelum pesawat jet pribadi nahas itu meledak di atas langit jantung rimba Taranatha 20 tahun yang lalu. Bara perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata elang yang sedingin es kutub namun memendam lautan penderitaan murni itu, akhirnya menatap lurus ke dalam sepasang mata senja Brawijaya yang mulai berkaca-kaca. Di dalam tatapan membisu yang dipenuhi luka gores dan debu kotor itu, sang naga tua tidak melihat seekor monster liar, melainkan melihat duplikat sempurna dari putra tunggalnya yang telah lama mati. Tongkat mahoni berlapis emas itu terlepas dari genggaman Brawijaya, jatuh menghantam tanah berkerikil saat lutut pria tua yang tak pernah tunduk pada raja manapun di dunia itu, kini runtuh mencium debu di hadapan cucunya sendiri, meledakkan tangis penyesalan dan kemurkaan yang akan mengubah sejarah rimba raya ini selamanya. Suara benturan tongkat kayu mahoni berlapis emas yang jatuh menghantam kerikil tajam, seolah menjadi lonceng penanda berakhirnya sebuah era keangkuhan di jantung rimba Taranatha. Brawijaya Aditama, sang penguasa absolut dunia finansial yang jangankan untuk menunduk, menolehkan wajahnya saja sudah menjadi sebuah kemewahan bagi para konglomerat dunia, kini mengabaikan seluruh akal sehat dan wibawanya. Tubuh rentanya yang dibalut setelan jas hitam seharga miliaran rupiah itu runtuh seketika, berlutut dengan keras di atas hamparan tanah becek. Kain wol vicuna mahalnya langsung menyerap lumpur merah dan genangan darah kotor milik sang pemuda. Namun pria tua itu sama sekali tidak peduli. Kedua tangannya yang berurat dan dihiasi cincin stempel keluarga bergetar luar biasa hebat, seolah tersengat aliran listrik bertegangan jutaan volt, saat jari-jarinya yang keriput perlahan menyentuh permukaan dingin kalung naga berlian di dada bidang sang pemuda liar. Sentuhan kulit rentanya beradu dengan dada bara yang lengket oleh keringat dan darah, mengirimkan gelombang kejut memori yang telah terkubur di dasar palung keputusasaan selama 2 dekade lamanya. Sepasang mata senja Brawijaya yang biasanya setajam silet dan sedingin es abadi, kini dibanjiri oleh air mata penyesalan dan rindu yang tak terbendung, mengalir deras melewati kerutan di pipinya dan menetes jatuh membasahi luka gores di rahang pemuda tersebut. Di bawah sengatan matahari rimba yang kejam, keheningan stoik tingkat dewa milik bara perlahan meretak. Saat air mata hangat sang pria tua menetes di wajahnya, dan tangan keriput itu mengusap lembut rambut lusuhnya yang berlumuran debu, sebuah memori samar yang telah lama mati di alam bawah sadarnya mendadak meledak. Baskara cucuku, darah dagingku yang hilang, bisik Brawijaya dengan suara parau yang pecah oleh isak tangis memilukan, merengkuh erat bahu bara yang penuh sayatan tanpa sedikit pun merasa jijik dengan bau lumpur, lumut, dan aroma anyir darah yang menyengat. 20 tahun kakek mencarimu di setiap sudut bumi, menembus gunung dan membelah lautan, menyalahkan Tuhan atas ledakan pesawat terkutuk itu, dan kini kakek menemukanmu di rantai layaknya binatang di tanahmu sendiri. Maafkan kakek, Baskara, maafkan kelambanan kakekmu yang tak berguna ini. Ratap sang naga tua, menenggelamkan wajahnya di leher sang cucu. Mendengar nama, Baskara, diucapkan dengan frekuensi kasih sayang murni, pupil mata elang bara membesar seketika. Nama itu bekerja layaknya sebuah mantra purba pembuka segel, serpihan kenangan tentang ruang tamu yang hangat, aroma kue vanila dari seorang ibu, dan tawa seorang kakek yang memakaikan kalung dingin di lehernya, berkelebat bagai kilat menyambar otak liarnya. Hembusan napas bara yang sedari tadi diatur layaknya insting predator, kini mendadak tersengal, dan untuk pertama kalinya, pemuda itu membalas pelukan sang kakek dengan kedua tangannya yang masih terbelenggu rantai baja berat, menyatukan kepingan jiwa mereka yang sempat terpisah oleh kejamnya takdir. Pemandangan hiperemosional yang tidak masuk akal itu menghentikan rotasi bumi bagi setiap saksi mata di lapangan tersebut,
terutama bagi Hendra Kusuma yang masih berlutut di bawah todongan senapan laser laras panjang pasukan elit. Miliuner arogan itu membelalakan matanya hingga nyaris melompat keluar dari rongganya. Mulutnya ternganga lebar membentuk huruf O, yang konyol namun dipenuhi oleh teror yang melumpuhkan saraf. Otaknya yang penuh kelicikan mendadak konslet, gagal memproses kenyataan apokaliptik yang sedang terjadi di depan matanya. Cucu, darah daging? Keringat dingin merembes sangat deras membasahi kemeja mahalnya, hingga ia tanpa sadar mengompol di celana, merendam lututnya sendiri dalam genangan pesing yang menjijikan karena kandung kemihnya kehilangan fungsi akibat ketakutan absolut. Monster liar tak berotak yang baru saja ia ludahi, ia injak kepalanya dengan sepatu kulit, dan ia paksa untuk menonton rumahnya dihancurkan, ternyata adalah pewaris tunggal dari Aditama Group, raksasa bisnis yang menaungi seluruh aliran dana, lisensi, dan napas kehidupan perusahaannya. Ia baru saja menyiksa majikan agungnya sendiri di depan publik. Napas Hendra tercekat, dunia di sekitarnya berputar gila, dan ia merasa seolah ribuan paku berkarat sedang ditancapkan hidup-hidup ke dalam paru-parunya. Kemurkaan Brawijaya Aditama meledak layaknya gunung berapi yang telah tertidur ribuan tahun saat ia melepaskan pelukannya dan menatap rantai baja industri yang mengoyak leher cucunya. Lepaskan belenggu kotor ini sekarang juga. Jika 1 milimeter saja kulit cucuku tergores saat kalian memotongnya, aku akan memenggal kepala kalian semua detik ini juga. Raung Brawijaya dengan suara menggelegar yang membuat burung-burung di kanopi hutan berterbangan panik. Dua komandan pasukan elit seketika melesat maju membawa alat pemotong baja laser bertenaga tinggi. Dengan presisi bedah militer, pancaran laser biru memanaskan dan melelehkan cincin-cincin rantai raksasa itu. Suara logam berkarat yang putus dan jatuh menghantam tanah terdengar bagai melodi kebebasan yang memekakkan telinga. Belenggu seberat puluhan kilogram itu akhirnya terlepas sepenuhnya, membebaskan tubuh atletis sang pemuda dari kungkungan penderitaan yang hina. Bara menegakkan punggungnya yang bidang secara perlahan. Otot-ototnya yang sempat terkunci kini merenggang dengan suara retakan persendian yang samar, namun memancarkan dominasi yang membungkam seluruh area. Debu tanah merah yang menutupi kulit eksotisnya seolah luruh berguguran, menyingkap aura kebesaran bawaan lahir yang tak bisa disembunyikan oleh lumpur manapun di dunia. Ia bukan lagi sekadar pemuda rimba atau monyet liar yang bisa dijadikan tontonan sirkus murahan. Ia adalah ksatria naga yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Bara menyingkap rambut lusuh yang menutupi matanya, menatap lurus ke sudut lapangan tempat Dokter Kirana masih terduduk menangis dengan bibir berdarah. Tatapan mata elang bara yang sedingin kutub tiba-tiba menghangat sesaat, mengirimkan seberkas rasa terima kasih tanpa kata kepada sang malaikat penolong yang telah mempertaruhkan nyawanya, sebelum akhirnya tatapan mematikan itu kembali membeku dan terkunci tepat ke arah jiwa Hendra Kusuma yang sedang gemetar sekarat. Brawijaya bangkit perlahan dengan bantuan tongkatnya, melangkah satu tindak ke arah Hendra, dan menjatuhkan vonis maut terakhir yang memicu kiamat kecil sang antagonis. Makhluk yang kau sebut sampah biologis, yang kau injak dan kau rendahkan hari ini, adalah Baskara Aditama, pewaris tunggal triliunan aset yang memberimu makan. Bersiaplah menemui nerakamu, Hendra, karena mulai detik ini, tahta telah kembali kepada pemilik aslinya. Desis Brawijaya mematikan, menyerahkan panggung balas dendam absolut kepada sang cucu yang kini berdiri tegap layaknya dewa perang pembawa badai kehancuran. Angin rimba yang sebelumnya terasa mencekik panas oleh aroma belerang dan kebencian, kini berhembus menyejukkan, seolah alam semesta jantung rimba Taranatha turut bersujud menyambut kebangkitan sang raja yang sesungguhnya. Baskara Aditama, pemuda yang selama 2 dekade hidup menyatu dengan debu, lumut, dan darah satwa liar, kini berdiri dengan postur tegap yang memancarkan dominasi absolut. Meski tubuh liatnya masih bertelanjang dada, dipenuhi sayatan luka menganga, dan berbalut celana kulit kayu yang kotor, aura kebesaran aristokrat yang mengalir murni dalam nadinya tak lagi bisa dibendung. Ia menatap lurus ke bawah, ke arah Hendra Kusuma yang kini meringkuk menyedihkan di atas kerikil tajam. Miliuner yang beberapa menit lalu menobatkan dirinya sebagai dewa penakluk bumi itu, kini terlihat jutaan kali lebih hina daripada cacing kepanasan. Wajah Hendra pucat pasi bak mayat yang diawetkan, seluruh tubuhnya bergetar hebat hingga gigi-giginya bergemeretak, sementara moncong senapan laser pasukan elit Aditama masih setia mencium kedua pelipisnya. Kesombongan yang selama ini ia bangun di atas penderitaan orang lain runtuh berkeping-keping, hancur lebur di bawah telapak kaki telanjang sang pewaris tahta yang baru saja ia siksa dan ia ludahi. Di samping Baskara, sang naga tua Brawijaya Aditama menatap Hendra dengan sorot mata yang membakar. Tongkat mahoninya kembali diketuk ke tanah,
menciptakan gaung kematian bagi karir sang antagonis di tengah kesunyian mematikan. Kau pikir kebetulan aku datang tepat saat mesin bormu menyentuh dinding gua suci ini, Hendra? Suara bariton Brawijaya membelah udara berdebu, syarat akan racun pembalasan yang mengerikan. 20 tahun lalu, jet pribadi keluargaku disabotase oleh sekelompok lintah darat yang ingin merampas hak guna usaha lahan di sektor timur. Selama puluhan tahun aku mengumpulkan bukti, menyisir setiap nama tikus got yang terlibat dalam kematian putraku, ayah dari pemuda yang baru saja kau sebut sampah biologis ini. Dan tebak, Hendra, namamu, si maklar tanah klasteri yang kini berlagak menjadi CEO sok berkuasa, ada di urutan teratas daftar buruanku. Ledakan kebenaran masa lalu itu menghantam Hendra bagai godam beton raksasa yang meremukan tulang rusuknya. Matanya terbelalak ngeri. Napasnya tersengal putus asa memburu oksigen saat menyadari bahwa bukan hanya triliunan hartanya yang akan lenyap, melainkan nyawanya yang akan membusuk di sel isolasi paling gelap tak berujung. Tidak, Tuan Besar, itu fitnah kejam. Saya tidak tahu menahu soal kecelakaan itu. Tolong, ampuni saya. Saya bersedia menyerahkan seluruh saham perusahaan tambang ini kepada Anda secara cuma-cuma. Saya akan menjilat sepatu Tuan Baskara jika perlu, tapi kumohon jangan hukum saya. Jerit Hendra histeris. Air mata buaya dan ingus kotor mengalir deras di wajahnya yang kemerahan, merusak citra elitenya selamanya. Ia merangkak maju menyeret lututnya di atas kerikil, mencoba menggapai kaki telanjang Baskara, mengemis belas kasihan dengan cara yang paling menjijikan bagi seorang pria dewasa. Namun, sebelum jari-jari kotor Hendra sempat menyentuh kulitnya, Baskara menatapnya dengan sepasang mata elang yang sedingin dasar palung samudra terdalam. Kau bilang aku hanyalah onggokan daging rendahan yang harus dilindas roda peradaban. Suara Baskara mengudara berat, dalam, dan dipenuhi wibawa absolut yang seketika membungkam tangisan sang antagonis. Hari ini, roda peradaban itu akan melindasmu hingga tak bersisa. Perusahaanmu dibekukan detik ini juga. Seluruh asetmu, hingga ke rekening tersembunyimu di luar negeri, telah disita oleh Aditama Group. Kau tidak lagi memiliki uang sepeser pun untuk membeli setetes air minum, apalagi harga diri. Bawa tikus ini ke penjara dengan pengamanan maksimal. Pastikan setiap detik sisa hidupnya adalah penderitaan abadi atas darah yang ia tumpahkan di tanah suci ini. Titah absolut sang raja baru segera dilaksanakan. Hendra diseret secara brutal oleh pasukan elit, teriakannya yang memilukan perlahan memudar, ditelan oleh kebesaran rimba yang selamanya menolak memaafkannya. Roda kehidupan telah berputar dengan kecepatan meteor, membanting sang miliuner arogan ke dasar jurang penderitaan paling hina. Setelah bayangan menjijikan Hendra lenyap dari pandangan, Baskara membalikan tubuhnya yang penuh pesona liar. Langkah kakinya yang kapalan dan berdarah berjalan perlahan, melewati barisan pasukan elit yang secara serempak menunduk hormat memberikan jalan, menuju ke sudut lapangan tempat Dr. Kirana masih terduduk lemah. Dokter muda itu mematung membeku, menatap takjub pada pemuda liar yang semalam ia jahit lukanya dalam kegelapan gudang berbau karat, yang kini bertransformasi sempurna menjadi pemegang kekuasaan finansial terbesar di benua ini. Saat Baskara berlutut satu kaki di hadapannya, Kirana secara refleks ingin menundukkan kepala merasa tak pantas, namun tangan kekar sang pemuda dengan sentuhan yang luar biasa lembut menahan dagunya. Kau melihat manusia di saat yang lain menyorakiku sebagai monster. Kau mempertaruhkan nyawamu yang berharga hanya untuk menyeka darah dari wajah hewan buruan yang diikat hina di tiang pancang. Ucap Baskara dengan nada penuh kehangatan suci, sangat kontras dengan ketegasannya saat mengeksekusi Hendra. Hutang nyawa dibayar dengan nyawa, hutang kemuliaan murni dibayar dengan singgasana. Brawijaya Aditama melangkah mendekat mendampingi sang cucu, tersenyum penuh wibawa ke arah sang dokter. Mulai hari ini, Dokter Kirana, kau bukan lagi relawan medis junior yang bisa ditampar dan dipecat oleh orang rendahan. Aku mengangkatmu menjadi Direktur Utama Rumah Sakit Internasional Aditama. Segala fasilitas, riset medis tanpa batas dana, dan kekuatan rumah sakit terbaik di Asia kini berlutut di bawah kendalimu. Ini adalah balasan terkecil atas air mata ketulusanmu untuk cucuku. Deklarasi Brawijaya dengan mantap, membuat Kirana menutup mulutnya yang bergetar hebat. Tangisnya pecah oleh bahagia karena pengorbanannya dibayar lunas dengan mukjizat yang melampaui nalar. Matahari perlahan mulai condong ke ufuk barat,
melukis langit jantung rimba Taranatha dengan semburat warna keemasan yang sangat agung. Baskara Aditama berdiri tegap berdampingan dengan kakeknya, menghadap ke arah mulut gua suci yang tetap berdiri kokoh terselamatkan dari ancaman mata bor besi. Di balik bayangan pepohonan mahoni raksasa di kejauhan, sesosok siluet putih besar mengintip dengan tenang. Bunda, sang beruang putih, menatap anak angkatnya dengan sorot mata kebanggaan yang membisu. Insting hewannya mengerti bahwa tugasnya melindungi sang pewaris alam telah usai dengan kemenangan absolut. Tanah ini, hutan ini, dan setiap tetes air yang mengalir di dalamnya adalah nyawa dan darahku. Gumam Baskara Planamun bergema tegas membelah lembah Rimba Raya. Atas nama Aditama Group, aku mendeklarasikan seluruh wilayah Taranatha sebagai cagar alam absolut pelestarian abadi yang tak akan pernah tersentuh oleh mesin perusak manapun hingga akhir zaman. Angin sore berhembus lembut menyapu wajah tegas Baskara, menerbangkan debu-debu penderitaan masa lalunya terbang ke angkasa. Sang penjaga gua yang rela terluka kini telah sepenuhnya duduk di singgasana kekuasaannya, memberikan tamparan keras kepada dunia yang buta bahwa nilai sejati sebuah mahkota jiwa tidak pernah diukur dari semahal apa pakaian yang menempel di badan, melainkan dari seberapa agung ketulusan ia berdiri di saat keserakahan berusaha menginjaknya menjadi debu kotor tak berharga.